AST 2070 racun disembuhkan, anggota Fire Manor akan datang. Naga pelangi surgawi. Itu adalah eksistensi yang berada di atas ras naga. Wanita ini diberkati oleh surga. King Sui melemparkan 5 persik keabadian ke arah naga pelangi surgawi. Naga kecil itu dengan mudah memakan buah persik di udara dan terbang ke kejauhan. Naga itu butuh waktu untuk mencerna. Persik adalah barang terbaik untuk dikonsumsi untuk meningkatkan bakat dan fondasi naga. Legenda mengatakan bahwa naga pelangi surgawi dipelihara oleh langit dan bumi. Tidak seperti warisan dari ras naga, yang telah berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya, naga pelangi surgawi yang asli dipelihara oleh langit dan bumi. Setiap area yang memelihara naga pelangi surgawi pasti mengandung harta karun. Pohon persik keabadian pastilah harta karun dari daerah yang memelihara naga pelangi surgawi. Pohon persik keabadian ini tampaknya menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan persik keabadian dan tindakan sebelumnya menyelamatkan Shen Huang, King Sui sudah yakin dia akan berhasil. Dia tidak mengira bahwa wilayahnya dan Dao Surgawi tiba-tiba akan memiliki terobosan. Bahkan tanpa persik keabadian, dia merasa itu patut dicoba. Peluang suksesnya tinggi. King Sui mengamati sekelilingnya dan membersihkan tanah dari tanaman hijau. Dia membentuk formasi labirin dan melepaskan Dragon Spiderlings, The Dragon Slaying Beast, dan Kirin. Bahkan tanpa formasi labirin, mereka cukup aman dengan binatang buasnya yang melindungi mereka. Namun, dia tidak ingin ada potensi masalah yang muncul. Ayo, kita semua harus makan masing-masing 5. Pertama, mari kita makan pelet obat ini. King Sui mengambil obat bagian 5-5, karena akan memakan waktu 5 tahun untuk memakan 5 buah jika tidak. Mengkonsumsi obat porsi quintuple harus mengurangi batasan waktu 5 tahun. Apakah mereka bisa makan satu lagi setelah 1 tahun tidak diketahui. Shen Huang tidak ragu-ragu. Dia menelan obat bagian quintuple dan mulai memakan persik keabadian. Kultivator bisa mendapatkan kemampuan untuk tidak makan untuk waktu yang sangat lama. Pada saat yang sama, mereka juga bisa makan banyak sekaligus. Makan 5 buah persik adalah tugas yang mudah bagi para pembudidaya seperti mereka. Buahnya meleleh di mulut mereka, sensasi hangat mengalir ke seluruh tubuh mereka. Shen Huang bisa merasakan kehangatan yang terkonsentrasi di dekat racun es dan tiba-tiba bercampur dengan racun es. Wajahnya menjadi pucat saat racun es mulai melahap energi dari buah. Pada tingkat ini, racun es hanya akan menjadi lebih kuat. Setelah memperhatikan ini, King Sui mengulurkan tangannya dan menggunakan jarinya untuk menunjuk di mana racun itu berkumpul. Energi yang tidak biasa mengalir ke tubuh Shen Huang, menyebarkan racun es. Energi pemurnian Pitch of Immortality berkumpul sekali lagi, kali ini dengan volume yang lebih besar dan bercampur dengan racun es. Racun es telah mengembun lagi. Jadi, King Sui mengeluarkan jarum emas dan meletakkan 3 jarum akupuntur ke bawah. Seolah-olah dia menggambar batas yang mencegah racun es mengembun. Secara alami, racunnya melemah dan energi pemurniannya semakin kuat. Energi pemurnian bercampur dengan sepotong kecil racun es. King Sui secara teratur mengulurkan tangannya untuk menyalurkan energinya ke area beracun. Menerima energi alam dan kekuatan kelahiran kembali bersama-sama telah membuat racun es dalam keadaan kritis. Energi detoks yang memurnikan menjadi lebih kuat sambil terus menetralkan racun es. Waktu berlalu perlahan saat racun es dinetralkan oleh energi detoks pemurnian dengan King Sui menggunakan akupuntur untuk mempercepat prosesnya. Dengan persik abadi sebagai dasar untuk memperkuat tubuh dan menyiram meridian, energi dari racun es akan segera dinetralkan sepenuhnya. Butuh 3 hari sebelum racun es di dalam tubuh Shen Huang benar-benar hilang. King Sui menghela nafas lega saat dia perlahan mengambil jarum emas. Surga sedang mencari dia dan dia tidak perlu lagi mencari Blaze ngengat. Ada juga hasil yang baik sebagai akibat dari situasi malang mereka. Kedua kekuatan mereka telah meningkat dan Shen Huang telah berhasil menjinakkan naga pelangi surgawi. Apa yang dipikirkan Shen Huang tentang King Sui tidak diketahui olehnya. Dia tidak yakin apakah dia akan menjadi wanitanya atau tetap menjadi orang kepercayaannya. Meskipun King Sui telah menghabiskan 3 hari menetralkan racun, dia masih energi. Shen Huang merasakan hal yang sama dengan kekuatannya pulih sepenuhnya dan bahkan meningkat. Dia akhirnya berjalan menjauh dari pintu kematian dengan bantuan King Sui. Kita tidak perlu lagi menemukan Blaze ngengat. King Sui berkata dengan lega. Kau menyelamatkanku sekali lagi. Bagaimana saya harus membalas Anda? Shen Huang berkata dengan senyum tipis saat dia berdiri di depan King Sui. Dia membawa cahaya keindahan dunia lain. Auranya yang memesona lebih kuat dari sebelumnya. Seolah terpesona oleh keindahan malam berbintang, dengan suasana di sekelilingnya yang membuat pria mengalihkan pandangan, Shen Huang diam-diam menatap King Sui.
Itu membuat King Sui merasa seolah-olah dia tidak layak berdiri di hadapannya. Bahkan dengan peningkatan keadaan pikirannya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan ini sepenuhnya. Balas aku dengan sisa hidupmu. Dalam hidup ini, nasib kita akan selamanya terjalin. Jangan pernah pergi dari sisiku. Bahkan jika kamu tidak ingin melakukan apapun denganku, aku akan menyetujuinya. Anda menyelamatkan saya, tetapi Anda juga mengambil beberapa hal penting dari saya. Shen Huang berkata sambil tertawa ringan. King Sui mengangkat tangannya dan memecahkan formasi. Dia kemudian meraih tangannya dan memeluk Shen Huang, area ini cukup bagus. Mengapa kita tidak melihat-lihat sebelum kembali? Sebelum Shen Huang dapat memberikan jawaban kepada King Sui, beberapa binatang terbang besar dapat dilihat dari kejauhan. Shen Huang kemudian menatap King Sui dan sedikit tertawa, sepertinya masalah akan datang. Kurasa ini bukan waktunya. Anggota Fire Manor, meskipun tamu tak terduga masih cukup jauh, King Sui bisa mengidentifikasi mereka dari lambang di pakaian mereka. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan mengejar mereka sampai titik ini. Tampaknya Fire Manor ditentukan. King Sui sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tidak keberatan menyambut tamunya dengan tinjunya. Mengingat situasi Shen Huang, dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan mereka. Sementara anggota Fire Manor biadab, mereka sangat kuat. Mereka dianggap sebagai 5 kekuatan teratas di dalam Blazing Fireland, hanya saja bukan yang terkuat. Shen Huang menjelaskan saat dia melihat orang-orang dari Fire Manor mendekat. Lalu, apakah itu berarti kamu tahu kekuatan mana yang merupakan eksistensi terkuat di Blazing Fireland? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang terkuat di Tanah Api Berkobar adalah Klan Api Berkobar, Istana Abadi Api Berkobar. Saat Shen Huang berbicara, para anggota Fire Manor mendekat. Sebuah suara yang familiar terdengar menyatakan, itu anak nakal. Aku ingin dia mati dengan kematian yang mengerikan. Suara Huo Lei dipenuhi amarah. Dihina dan diancam di depan rumah seseorang, ini adalah penghinaan yang tidak bisa ditelan. Kemarahan baginya adalah setara dengan kemarahan ke seluruh Fire Manor. Tidak ada seorang pun di daerah ini yang mau menginjak ekor harimau itu. King Sui bisa melihat hampir 10 orang. Dia hanya bisa mengenali salah satunya adalah Huo Lei. Sisanya mungkin adalah anggota penting dari Fire Manor. Beberapa dari mereka adalah pria parubaya sementara 2 dari mereka lebih muda dibandingkan. Aku berkata, saudara ketujuh. Anda menutup telinga setiap kali saya memberitahu Anda untuk berkultivasi dengan benar. Namun, saya harus mengakui. Wanita ini tentu cantik dan memikat, yang berbicara adalah seorang pria tampan yang terlihat dewasa dan muda secara bersamaan. Kakak ketiga, kamu harus membantuku. Saya tidak akan membiarkan penghinaan ini. Anda bisa bermain dengan wanita itu sesuka Anda terlebih dahulu. Setelah Anda bosan dengannya, Anda bisa membiarkan saya memilikinya. Bagaimana? Huo Lei berkata dengan hormat. Haha, kita bersaudara. Jangan malu-malu. Pria itu tertawa ketika dia berbicara. Kalau begitu ini diselesaikan, kakak ketiga. Kekuatan mereka tidak ada yang perlu dicemooh. Meskipun kakak ketiga adalah jenius dari Fire Manor kami, harap berhati-hati. Huo Lei mengingatkan. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan kakak ketigamu. Ini akan menunjukkan kepada Anda perbedaan kami. Pria itu berbicara dengan percaya diri. AST 2071 runtuh pada pukulan pertama, tamparan di wajah. Begitu King Sui memperhatikan orang-orang itu, sudah pasti mereka akan kehabisan keberuntungan. Kekuatan orang-orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan King Sui dan Shen Huang. Meskipun kekuatan Shen Huang telah dihilangkan sementara sebelumnya, bahkan King Sui tidak jelas di mana kekuatan Shen Huang berada, sekarang dia telah pulih. Kekuatan King Sui saat ini juga tidak bisa dianggap enteng. Dao surgawinya telah meningkat kekuatannya. Dia bisa menunjukkan kekuatan yang melampaui kehebatannya yang biasa. Misalnya, dengan kekuatan 1000 juta, biasanya seseorang dapat menyerang dengan 1000 juta kerusakan. Dengan peningkatan kekuatan di Heavenly Dao, dia bisa menyerang 2000 juta atau bahkan 3000 juta kerusakan. Ini adalah salah satu manfaat dari alam surgawi Dao, kemampuan untuk mengerahkan kekuatan yang bisa menghancurkan siapapun. Itu mirip dengan betapa sulitnya mengalirkan air ke atas tetapi memanfaatkan kekuatan dari aliran alami badan air manapun, kekuatannya sangat besar. Sama seperti mobil yang melaju perlahan di jalan, dengan angin yang sangat besar, mobil akan melaju jauh lebih cepat. Ini disebut sebagai kekuatan pinjaman. Bahkan kekuatan meminjam meningkatkan seberapa banyak kekuatan yang dipinjam dari saat itu. Tenaga bahkan bisa dihasilkan. Kekuatan pinjaman adalah bagian kecil dari Dao surgawi. King Sui santai.
Dia merasa benar-benar berbeda dari ketika dia pertama kali tiba. Melihat kelompok yang mendekat membuatnya merasa seolah-olah sedang menonton sekelompok badut. Satu-satunya masalah adalah bahwa ini bukan badut normal tetapi badut dengan dukungan yang tangguh. Yang dikenal sebagai kakak ketiga berjalan maju sambil menatap King Sui dan Shen Huang. Dia sebagian besar fokus pada Shen Huang. Dia tidak berusaha menyembunyikan ekspresinya. Ini adalah perbedaan antara mereka yang lahir dari keluarga kuat dan keluarga biasa. Orang-orang dari keluarga yang kuat itu sombong, bahkan jika mereka tampak rendah hati di luar. Mereka adalah tipe orang yang percaya bahwa setiap wanita cantik adalah milik mereka. Ini adalah pandangan yang tertanam dalam hati mereka sejak lahir. Surga adalah yang pertama dan mereka yang kedua. Begitu mereka mengarahkan pandangan mereka pada seorang wanita cantik, tanpa mempedulikan keadaan, mereka akan mencoba mencemari kecantikan mereka. King Sui memperhatikan ekspresi pria itu sambil merasakan berbagai dorongan untuk meninju wajahnya. King Sui sudah mengingat percakapan keduanya sebelumnya. King Sui telah memperingatkan orang bernama Huo Lei sebelumnya, tetapi dia tidak mendengarkan. Kali ini, dia pasti akan membuatnya ingat. Berat, jika kamu meminta maaf dengan tangan dan lututmu, mungkin aku akan membiarkan hidupmu tetap utuh. Pria itu menyeringai saat dia mengancam King Sui. King Sui tidak mengindahkannya. Shen Huang juga sangat tenang. Dia telah melihat orang-orang seperti ini sebelumnya. Itu adalah bisnis seperti biasa baginya. Kata-kata itu tidak akan berpengaruh padanya. Orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengannya dan tidak ada yang mereka katakan dapat memengaruhinya dengan cara apapun. Saya Huo Yun dari Fire Manor. Saya bertanya-tanya apakah wanita itu akan mengikuti saya. Aku akan menjagamu dengan baik di Fire Manor. Anda bisa pergi kemana saja di tanah api berkobar ini. Pria itu memandang Shen Huang dengan ekspresi vulgar. Senyum dan ekspresi itu berasal dari seseorang yang penuh dengan kesombongan yang berasal dari keluarga yang kuat. Itu akan membuat wanita manapun yang tidak memiliki banyak pengalaman duniawi jatuh cinta padanya, tetapi bagi Shen Huang, dia adalah eksistensi yang lebih rendah daripada serangga. King Sui, mengapa aku merasa orang ini idiot? Shen Huang bertanya pada King Sui sambil tertawa. Itu karena orang ini pasti idiot raksasa. King Sui berkata dengan serius. Kata-kata King Sui terlalu kasar, bahkan jika itu tepat. Dia telah mendengar apa yang dibicarakan kedua bersaudara itu sebelumnya. Keduanya lebih rendah dari binatang. King Sui tertawa, jika aku tidak memarahi mereka, rasanya tidak enak. Huo Yun tertegun dan langsung menjadi marah. Dia selalu menjadi orang yang menyebut orang lain idiot. Dia tidak menyangka akan dipanggil oleh orang lain. Keduanya tidak tahu apa yang mereka hadapi. Huo Yun mengungkapkan senyum kepada King Sui, senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah, apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Anda, seorang idiot, membunuhku. Anda hanya bodoh dengan beberapa yayasan seni bela diri sampah. Seorang idiot yang dipuji oleh siapapun dan mulai berpikir besar tentang dirinya sendiri. Siapa mereka berdua di sekitarmu? Mereka hanya di sini untuk melindungi Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah orang yang hebat? Kamu hanya satu kepala bata. King Sui tertawa ketika dia berbicara. Huo Yun marah sampai dia bisa meledak. Untuk disebut idiot, dan kepala batu bata pada saat itu, dia sangat marah. Meskipun dia memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kebanyakan orang, tanpa Fire Manor, dia bukan apa-apa. Kamu benar-benar idiot di sekitar sini. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Terlahir di klan yang kuat juga merupakan kekuatan. Huo Yun membantah dengan jijik. Tentu saja, itu sebabnya orang mengatakan bahwa orang idiot memiliki keberuntungan yang bodoh. King Sui tertawa saat dia berbicara. Kamu berani memanggilku idiot lagi. Huo Yun hampir meledak karena marah. Kamu bukan hanya idiot. Kamu sedikit lebih baik daripada orang idiot, tetapi kamu tidak seberuntung orang karena hari ini akan menjadi mimpi terburukmu. King Sui menjawab dengan cemoohan saat dia menyelesaikan percakapan. Ekspresinya membuat Huo Yun kesal. Aku akan membuatmu mati. Siapa kamu untuk menertawakanku? Petik 2. Huo Yun mengambil pedang panjang merah dan menusukkannya ke arah King Sui. Kecepatannya cepat. Itu adalah pedang lava, pedang yang ditempa dari logam api yang berasal dari lava. Itu membawa elemen api yang luar biasa. King Sui telah mengamati anggota Fire Manor sebentar sebelumnya. Dia segera tahu bahwa Fire Manor berlatih seni bela diri elemental api. Elemental api adalah yang paling mengamuk di antara 5 elemental dengan kekuatan serangannya yang luas. Pedang panjang merah memancarkan cahaya merah samar. Ujung pedang itu menyemburkan kobaran api yang panjangnya 3 kaki. Dengan origin Ki menyalakan api, itu bisa mencapai suhu leleh.
Api memiliki efek pemutus pertahanan yang tangguh. King Sui tertawa saat melihat serangan lawannya. Menggunakan serangan api di depan King Sui ketika dia bisa meniadakan 70% kerusakan api itu menggelikan. King Sui membalas dengan tangan penangkap naga. Melihat King Sui menggunakan tangan kosongnya untuk menahan pedang Huo Yun, dia berteriak dengan marah, "Mati!" Bang! Kemudian, hal yang tak terpikirkan terjadi di depan mereka. King Sui telah berhasil mencengkeram pedang panjang Huo Yun. Dengan tingkat ranah bela diri King Sui saat ini, bahkan tanpa tangan penangkap naga, dia bisa dengan mudah meraih pedang Huo Yun. Meskipun King Sui bisa meniadakan 70% dari kerusakan api, dia masih bisa merasakan panas dari pedang panjang itu. Itu tidak merusak King Sui. Huo Yun terkejut. King Sui bisa mengambil pedang panjangnya tanpa terluka. Dia mencoba mencabut pedangnya dari genggaman King Sui, tetapi pedang itu tidak bergerak. King Sui kemudian memukulnya dengan serangan siku. Dengan peningkatan kekuatan Heavenly Dao, setiap serangan atau kemampuan yang digunakan King Sui akan mengandung kekuatan yang sangat besar. Itu membawa kekuatan yang menyerang dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Serangan itu terasa sempurna, seolah tak bisa dilawan. Bang! Huo Yun dikirim terbang saat dia meludahkan darah. King Sui tidak menindaklanjuti dengan serangan apapun. Setidaknya setengah tahun sebelum Huo Yun bisa meninggalkan tempat tidurnya. Ini adalah perbedaan antara kekuatan mereka. Kata-kata yang dibanggakan Huo Yun tentang perbedaan kekuatan antara seorang jenius dan orang biasa bergema di benaknya. Tanpa bisa bertahan melawan serangan King Sui, ini adalah ironi. Ini adalah tamparan Langs. AST 2072 berjuang antara hidup dan mati. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Serangan demi serangan, Huo Yun terluka parah dari mereka. Jika King Sui mau, dia bisa saja menghabisi lawannya dalam hitungan detik. Namun, dia tidak perlu melakukan itu karena menjadi musuh dari Fire Manor bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu, jika dia pergi sekarang, wilayah biru utara masih sangat jauh. Dia mengira dia tidak akan pernah ditemukan. Tetap saja, King Sui tidak berniat untuk tinggal di domain biru utara selamanya. Dia percaya pada karma. Itu adalah koneksi ajaib. Benih yang Anda tanam hari ini mungkin akan matang hanya dalam waktu 1 hari, di mana kebajikan memiliki ganjarannya, kejahatan memiliki pembalasannya. Di dunia mistik ini, ada banyak hal menakjubkan yang terjadi setiap hari. King Sui melihat ke arah Huo Lei setelah mengalahkan Huo Yun untuk berkata, "Sepertinya kamu sudah melupakan apa yang aku katakan beberapa hari yang lalu." Kaki Huo Lei gemetar. Orang ini adalah monster. Huo Yun telah menjadi salah satu yang terkuat di antara generasi muda Fire Manor, bahkan jika dia tidak dekat dengan 5 besar generasi muda Fire Manor. Perlu diketahui bahwa pria di seberangnya juga masih sangat muda, dan mereka yang bisa menang melawan Huo Yun pasti memiliki kekuatan yang cukup besar. Bagaimanapun, bahkan pemuda paling kuat dari Fire Manor tidak akan mampu mengalahkan Huo Yun hanya dalam satu gerakan. Betapa mengerikannya ini. Pada saat ini, Huo Yun membalas tatapan King Sui dengan kepanikan yang terlihat di matanya, memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Dia berkata, "Saya telah membuat keputusan yang sangat buruk. Kami mengakui kekalahan kali ini. Saya harap Anda bisa bermurah hati." King Sui tidak menyangka orang ini bisa mengalami perubahan drastis seperti itu. Bahkan ketika anggota klan besar berada di depan pintu kematian, mereka tidak akan menyerah secepat ini. Apalagi, masih ada pesaing yang lebih kuat yang belum membuat tantangan. Huo Lei adalah putra orang kaya dan bahkan lebih brengsek, tapi dia masih punya otak. Cukup untuk mengetahui kapan harus takut mati, setidaknya. Kadang-kadang, tidak hanya membantu menyelamatkan hidup Anda sendiri, tetapi juga dapat mencegah klan jatuh ke dalam reruntuhan. Bahkan jika pihak lain tidak bisa bersaing dengan klan dalam hal kekuatan, mereka selalu bisa mendapatkan kembali martabat mereka di lain waktu. Mundur dari pertempuran berarti itu adalah keputusan yang dibuat dalam keadaan khusus. Oleh karena itu, dia percaya bahwa mundur bukanlah masalah besar. Sebaliknya, seseorang mungkin tidak akan pernah bisa membuktikan diri sebaliknya. Kalian masing-masing dapat pergi setelah menamparkan wajah kalian 2 kali. Tentu saja, kalian dapat memilih untuk tidak melakukannya. Namun, saya tidak dapat menjamin hidup kalian jika tidak melakukannya. King Sui berkata tanpa membutuhkan banyak pemikiran. King Sui menempatkan mereka di tempat, mengetahui bahwa beberapa pria paruh baya tidak berstatus rendah. Bahkan, mereka mungkin memiliki status yang lebih tinggi daripada Huo Lei. Orang-orang ini ada di sini untuk mengambil posisi tiran, jadi bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Jika mereka tidak menamparkan diri mereka sendiri maka King Sui dapat membantu mereka melakukannya dalam sekejap. Huo Lei mengerutkan kening.
Saya sudah mengakui kekalahan. Apakah benar-benar perlu melemparkan kita ke dalam dilema hidup dan mati ini? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu berharap itu menjadi dilema. Membunuhmu akan menjadi hal yang mudah bagiku, tetapi aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Meski begitu, aku tidak akan ragu untuk menghapus kultivasimu atau membuat Anda cacat. Saya akan menghitung sampai 3. Anda akan menanggung konsekuensinya jika Anda tidak melakukannya. Itu pilihan Anda, memberi diri Anda 2 tamparan, atau bagi saya untuk melakukannya untuk Anda sebelum menghancurkan kultivasi Anda juga seperti mematahkan kakimu. Jangan salahkan aku ketika binatang buas dari daerah ini keluar untuk bermain. 1. Tepat setelah pidatonya, King Sui mulai menghitung. Ekspresi lawannya berubah drastis. Manusia secara alami suka berjudi, tetapi tidak banyak dari mereka yang berani bertaruh dengan hidup mereka, terutama dalam keadaan seperti ini. Meskipun bukan niat King Sui untuk memaksa mereka mati, dia yakin akan ada orang yang tidak bisa menerima tekanan. 2. Piak. Piak. Satu demi satu, tamparan keras berdering, meninggalkan semua kecuali 2 pria parubaya yang menatap tajam ke arah King Sui. King Sui tidak terkejut. Kedua pria itu cukup kuat, dan prajurit di level mereka memiliki martabat. Selain itu, tidak ada yang bisa memastikan bahwa pemuda ini akan mampu mengalahkan mereka dan mereka memiliki kepercayaan diri. Jika mereka bisa dengan mudah diintimidasi oleh ancaman King Sui maka hidup mereka sampai saat ini akan sia-sia. 3. King Sui mengalihkan perhatiannya kedua pria parubaya itu setelah dia selesai menghitung. Baiklah, karena kamu telah membuat pilihan, kamu boleh pergi. Mereka berdua akan tinggal. Huo Lei sekarang terjebak dalam dilema, dan akan lebih buruk jika dia mundur. Jika kamu tidak pergi maka kamu akan ditangani setelah aku selesai dengan mereka. Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Tentu saja, kamu selalu dapat memilih untuk menempatkan kepercayaanmu pada keduanya. Apa lelucon? Mengapa mereka menamparkan diri mereka sendiri jika mereka ingin menaruh kepercayaan pada kedua pria itu? Bukankah tamparan mereka akan sia-sia jika mereka melakukannya? Yang lain mundur dengan tergesa-gesa, menganggap kata-kata King Sui sebagai isyarat. Kedua pria parubaya itu tidak banyak bereaksi. Tidak mengherankan bahwa Tuan Muda Fire Manor akan melakukan ini, juga bukan pertama kalinya. Tetap saja, itu bagus bahwa setidaknya mereka tidak dalam bahaya. Semuanya akan baik-baik saja setelah mereka mengalahkan pemuda itu. King Sui baru saja berpikir untuk mendekati kedua pria itu ketika mereka mulai maju ke arahnya dengan senjata mereka. Mereka masing-masing memegang pedang panjang, tetapi mereka tampaknya tidak ingin menantang King Sui sendirian, juga tidak peduli bahwa mereka akan melawannya bersama. Perkasa bumi menginjak, kilatan siluetnya melintas saat mendarat di kaki King Sui. Dengan sekilas cahaya keemasan, Golden Battle Halberd muncul di tangan King Sui, menghantam dengan kekuatan besar. Peningkatan ranah, ditambah dengan dao surgawi membuat serangan King Sui terasa seolah-olah sebuah gunung menekan dari atas. King Sui sudah berhasil membuat benda ringan menjadi berat di masa lalu. Bahkan anyaman bisa berubah menjadi 1000 pound. Walaupun demikian, wilayahnya tidak layak disebut. Wilayahnya sekarang, dibandingkan dengan masa lalu, sangat berbeda. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari surga dan bumi, kekuatan dari dao surgawi. Bang! Golden Battle Halberd menyerang dengan keras kedua pedang api, dan kaki mereka bergetar pada saat yang bersamaan. Meskipun hanya menggunakan kekuatannya, King Sui sebenarnya berhasil bersaing dengan mereka yang jauh lebih kuat darinya. Selanjutnya, ada 2 dari mereka melawan 1 King Sui, yang berjumlah 2 kali lipat dari kekuatan yang dikumpulkan. Kedua orang itu bahkan lebih kuat daripada setiap orang dari klan Yu dari kota Pelangi Azure, meskipun mereka pastilah hanya anggota senior di Fire Manor. Tampaknya Fire Manor, seperti yang diharapkan, sangat kuat. King Sui tidak menggunakan Ki Kaisar, atau seni mengejar, bahkan teknik penglihatan surgawi pun tidak. Golden Battle Halberd di tangannya tersapu secara horizontal, memancarkan kekuatan yang kuat. Serangannya cepat, tetapi lawannya juga tidak ketinggalan, dengan serangan mereka bertabrakan dengan King Sui. Kedua belah pihak memiliki teknik mereka sendiri yang memungkinkan mereka melepaskan ribuan serangan dengan kecepatan tinggi. Dengan setiap tabrakan, tulang King Sui menjadi lebih kuat. Setelah kombinasi mengkonsumsi persik keabadian, dan peningkatan ke alam surgawi daunnya, tubuhnya perlu distabilkan. 2 orang di hadapannya kebetulan merupakan calon yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya. Bagaimanapun, kekuatan masing-masing lawan tidak kurang dari 30 juta dao. King Sui hanya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan lawan-lawannya dan menyadari bahwa itu sudah cukup. Kesempatan seperti itu benar-benar sulit didapat. Semakin lama pertarungan berlangsung,
semakin terampil dia. King Sui telah lama menguasai 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno dan telah mengintegrasikannya dengan Tai Chi dan teknik lainnya. Namun, selama pertempuran ini, King Sui tidak menunjukkan terlalu banyak teknik itu dan malah membalas dengan kekerasan. Di sisi lain, kedua pria parubaya itu menjadi lebih terkejut dari menit ke menit. Pemuda ini sangat kuat, mampu melawan keduanya tanpa tertinggal sama sekali. Sepertinya origin Qi-nya masih surplus, dan mereka mulai merasa tidak berdaya. Jepret, pedang api pecah. Golden Battle Halberd milik King Sui telah memotong pedang api yang patah dan menuju salah satu bahu pria parubaya, melumpuhkan lengannya. Penetrasi tepat Golden Battle Halberd mulai berpengaruh. Meskipun senjata lawan lumayan, itu bukan apa-apa saat melawan Golden Battle Halberd. AST 2073 Pikiran seorang wanita, kembali ke domain biru utara. Begitu salah satu dari mereka terluka, King Sui tidak lagi memiliki keinginan untuk terus bertarung. Selain itu, dia kurang lebih telah mencapai tujuannya sendiri. Pertempuran itu terbukti sangat efektif untuk pengerasannya sendiri dan Golden Battle Halberd di tangannya mampu menembus targetnya. Pesona Iaido sekarang diterjemahkan ke dalam penggunaan Golden Battle Halberd. King Sui biasa berlatih seni Iaido selama beberapa dekade dan tidak pernah melupakannya bahkan setelah bertahun-tahun. Sekarang setelah wilayahnya meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya, kekuatan satu pukulan secara alami meningkat secara proporsional. Pukulan jejak telapak naga emas besar dikirim dari Golden Battle Halberd, menahan orang terakhir dalam cengkeramannya. Menggunakan Golden Battle Halberd untuk memanggil tangan penangkap naga, dia bisa mengunci lawannya hanya dalam beberapa saat. Selain itu, Iaido digunakan dengan Golden Battle Halberd untuk mendaratkan tandanya di dada pria itu. Dampaknya membuat pria itu terbang mundur dengan darah dan organ menyembur keluar dari lukanya. Meskipun itu tidak akan menghabisi lawannya, dia juga tidak akan pernah mendapatkan kembali kultivasinya dalam hidup ini. Paling-paling, dia bisa memulihkan hingga setengah dari kemampuannya saat ini. King Sui tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membantu para tiran. Kadang-kadang, orang-orang ini menyedihkan tetapi di mana ada simpati, ada faktor-faktor yang harus dibenci. Misalnya, jika Huo Lei membutuhkan wanita, kedua pria itu akan menangkap satu orang di depan mata untuk dilecehkan oleh Huo Lei. Di wilayah yang lebih kecil seperti bekas kota 100 mil, orang-orang ini hanyalah pelari. Namun, di tanah api berkobar di benua Haohan, mereka adalah bagian dari klan besar. Oleh karena itu, pelari ini memiliki status tinggi di sini dan juga sangat cakap. King Sui menarik tangannya dan kembali menatap Shen Huang, berkata, "Ayo pergi." Shen Huang mengangguk dan berkata, "Ayo cepat pergi dari sini. Saya ingin kembali. Masih ada hal-hal yang harus saya tangani." King Sui tahu bahwa Shen Huang khawatir tentang kemungkinan anggota Fire Manor lainnya kembali. Orang-orang yang akan tiba setelah ini pasti memiliki kekuatan yang menakutkan jadi adalah bijaksana untuk pergi sekarang selagi mereka bisa. Meski begitu, wanita ini tidak akan membiarkan dirinya melarikan diri. Dia tidak ingin pergi dari sini seolah-olah melarikan diri. Sekarang setelah aku mengalahkan mereka, saatnya untuk pergi. Mereka tidak akan bisa mengejar kita. King Sui tersenyum pada Shen Huang. Shen Huang merasa lega, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Pria ini murah hati dan berpikiran terbuka, sama sekali tidak picik dan apalagi arogan. Dia juga tidak bertele-tele. Ini bukan apa-apa bahkan untuk kehidupan masa lalu King Sui, tetapi melarikan diri selama kekacauan masih memalukan. King Sui tidak menganggapnya memalukan. Sebaliknya, kadang-kadang, seseorang akan menjadi bodoh jika tidak melarikan diri. Dengan jangkauan tangannya untuk memegang tangan Shen Huang, dia merasakan tarikan Shen Huang. Dari gerakan itu, King Sui langsung mengerti. Wanita itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pikiran seseorang akan melebar ketika berada di ambang kematian, apa yang dulunya merupakan tugas yang mustahil, tiba-tiba tampak dapat diselesaikan. Dia teringat kehidupan sebelumnya ketika seorang pria biasa, yang memiliki rasa rendah diri dan tidak pernah berani mengaku pada gadis yang dia puja. Karena harga dirinya yang rendah, meskipun dia telah mencoba berkali-kali, dia tidak pernah bisa mengaku dan benar-benar yakin bahwa dia tidak akan pernah menerimanya. Setelah semua upaya yang dia lakukan, dia masih tidak bisa membuat dirinya mengaku. Namun, perubahan adalah satu-satunya yang konstan dalam kehidupan. Pria itu akhirnya didiagnosis menderita leukemia dan tanpa banyak waktu tersisa di dunia. Saat itu terjadi, semua kekhawatirannya seolah telah reda dan dia tidak peduli lagi. Bahkan pengakuan kepada gadis itu sepertinya bukan tugas yang sulit lagi. Itu memucat dibandingkan dengan kekhawatiran hidup dan mati. Ada kasus lain yang mirip dengan ini,
kecuali penyakit terminal dan prognosis singkat orang ini hanyalah kebohongan belaka. Oleh karena itu, begitu dia dinyatakan sehat, kepribadiannya berubah total. Dia jauh lebih ceria dari sebelumnya. Dia menjadi lebih positif, keterampilannya meningkat dan dia lebih berani. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari pria yang dulu takut berbicara. Insiden ini juga berlaku untuk dunia persilatan. Banyak yang akan mendapat pencerahan ketika menambatkan di tepi hidup dan mati, mengubah arah nasib mereka dalam sepersekian detik. Garis tipis antara hidup dan mati juga yang paling mudah ditembus. Namun, meskipun lolos dari kematian adalah mungkin, tingkat keberhasilannya kurang dari 1%. Oleh karena itu, melalui panggilan dekat adalah berkah tersembunyi. Apakah itu dunia teknologi sebelumnya, atau dunia 9 benua saat ini, orang-orang yang selamat dari panggilan dekat akan mendapatkan banyak imbalan. Apa yang baru saja terjadi memungkinkan Shen Huang untuk mencapai lebih banyak lagi. King Sui telah merencanakan untuk melepaskan tangannya ketika dia melihat ekspresi Shen Huang dan mengerti bagaimana perasaannya. Dia tidak tahu apa artinya baginya untuk melepaskan tetapi dia tidak ingin menempatkannya di tempat yang sulit setelah menyaksikan ekspresinya dan reaksi halus terhadap sentuhannya. Perlahan, King Sui melepaskan tangannya, hanya untuk dihentikan oleh Shen Huang, mencengkeram tangannya dengan erat. Ada apa? Kenapa kamu melepaskannya ketika kamu sudah memegang tanganku selama beberapa hari terakhir? Shen Huang bertanya pada King Sui dengan ekspresi serius. King Sui tertawa. Kamu mungkin telah terpengaruh oleh ancaman sebelumnya, tetapi kamu baik-baik saja sekarang. Aku tahu bahwa insiden ini akan membenamkanku sedikit lebih dalam ke dalam pikiranmu, tetapi aku masih bisa merasakan sedikit keraguan. Aku ingin kamu bahagia. Baiklah, King Sui. Aku tidak tahu apakah aku mencintaimu, tapi kamu pasti orang yang paling penting dalam hidupku. Shen Huang menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Dengan itu, King Sui mendarat di kota Dazang dengan Shen Huang di belakangnya. Ini adalah poin yang dia tetapkan untuk tujuan mereka sebelumnya. Melihat perayaan tahun baru masih berlangsung, udara dipenuhi dengan kemeriahan. Hanya dalam beberapa hari, Shen Huang telah mengalami titik balik penting dalam hidupnya. Nona, apakah Anda akan kembali ke Imperial Cuisine Hall bersama saya? King Sui bertanya segera tiba di kota Dazang. Memech, aku akan tinggal selama beberapa hari sebelum kembali ke Phoenix City. Shen Huang menjawab. Jika ada sesuatu yang harus kamu jaga, kamu bisa kembali dulu. Kalau tidak, aku bisa mengantarmu. King Sui memiliki efek 9 benua, dan dia tidak membutuhkan waktu sama sekali untuk mencapai kota Phoenix. Tanpa diduga, Shen Huang mengangguk. Mari kita kembali ke Imperial Cuisine Hall dulu. Kita bisa kembali berkunjung sebelum kembali ke Phoenix Inn. Bagaimanapun juga, aku masih berhutang budi padamu, jadi biarkan aku mentraktirmu minum. Keduanya kembali ke Imperial Cuisine Hall dan Big Tiger sangat gembira. Tidak ada yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan Imperial Cuisine Hall telah membuka pintunya untuk bisnis. Karena apa yang terjadi sebelumnya, Imperial Cuisine Hall menjadi yang paling terkenal di Azure Rainbow City. Tidak ada seorang pun di Azure Rainbow City yang akan memprovokasi Imperial Cuisine Hall atau Yuklan. Semua orang tahu bahwa klan Zan tidak memiliki kekuatan di wilayah ini sementara hubungan antara klan Ji dan Aula Masakan Kekaisaran baik. Itu adalah Ji Clan, salah satu klan terkuat di Northern Blue Domain, yang sedang kita bicarakan. Selain itu, dikabarkan bahwa Imperial Cuisine Hall memiliki hubungan yang baik dengan beberapa klan kuat lainnya. Anda tidak bisa tinggal lama di tempat seperti itu. King Sui hanya berada di Azure Rainbow City untuk sementara waktu, tetapi meskipun itu adalah persinggahan yang baik, itu tidak cocok untuk tinggal lama. Mungkin dia akan memindahkan klan King ke sini di masa depan, atau mungkin itu tidak akan pernah terjadi. King Sui tidak mendukung mengizinkan anggota klan King untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Jika tidak apa-apa baginya untuk terjebak di dalamnya sendirian, tetapi dia tidak ingin melibatkan anggota lain dari klan King. Meski begitu, beberapa hal tidak dapat diprediksi, seperti bagaimana Anda tidak bisa selalu melakukan apa yang Anda inginkan. King Sui datang untuk menerima fakta yang tidak menyenangkan ini, sama seperti wanitanya. Beberapa akan mengikutinya sementara yang lain tidak. Hal ini juga berlaku untuk anak-anaknya. Seiring waktu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mulai hanyut dan terpisah darinya. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Dia hanya bisa bekerja keras di dasar semua yang mungkin, dan menghindarkan dirinya dari penyesalan di masa depan. Keturunannya suatu hari akan memiliki keturunan mereka sendiri. Mereka harus berlatih dengan baik dan meningkatkan keterampilan mereka karena King Sui tidak akan bisa melindungi mereka selamanya.
Mereka akan memiliki kehidupan mereka sendiri untuk memimpin di masa depan, dengan lingkaran aliansi mereka sendiri, dan upaya mereka sendiri untuk memulai. King Sui mengerti. Dia tidak akan merencanakan kehidupan anak-anaknya, dia hanya bisa memberi mereka semacam asuransi dan mencegah orang lain menindas mereka. Dia akan menghormati keputusan mereka dan memberi mereka seperangkat kondisinya sendiri, seperti pelatihan. Dia akan memberi mereka fondasi terbaik. Mengenai seberapa tinggi mereka dapat membangunnya, itu harus bergantung pada takdir mereka sendiri. AST 2074 seorang gadis yang melayani untuk menghangatkan tempat tidur, Phoenix City. Azure Rainbow City telah dipulihkan dan Yu Xixuan telah kembali. Dia tampak terkejut dengan pemandangan King Sui dan Shen Huang. King Sui telah meninggalkan surat untuknya sebelumnya, memberitahukan bahwa dia akan melakukan perjalanan dan akan pergi selama sekitar 1 bulan. Karena alasan itu, dia tidak mengira dia akan kembali secepat ini. King Sui tidak menyebutkan tujuannya saat itu, dia juga tidak memberitahunya dengan siapa dia akan bepergian. Sekarang pemandangan Shen Huang membuatnya tercengang. Dia pernah melihat Shen Huang sekali dan terkejut dengan kecantikannya. Meskipun dia sendiri cantik, dia merasa rendah diri jika dibandingkan dengan Shen Huang. Dia merasa cemburu, tidak ada orang yang membuatnya merasa rendah diri sebelumnya. Kembali begitu cepat. Pada saat saya melihat surat Anda sudah pergi. Apakah sesuatu terjadi? Yu Xixuan bertanya kepada King Sui dengan khawatir tentang kata-katanya. Bukan apa-apa. Aku pergi mencari ramuan obat dan menemukannya. King Sui melirik Shen Huang, mengetahui bahwa dia tidak ingin menjelaskan situasinya sendiri, jadi dia memilih untuk memutar alasan lain untuk kepergiannya. Yu Xixuan tidak menyelidiki lebih jauh. Yah, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali. Wanita ini cantik. Yu Xixuan mengalihkan pandangannya ke arah Shen Huang. Kamu adalah Xixuan, kan? Kamu sendiri sangat cantik. Tidak ada banyak konten di antara percakapan kedua wanita itu. Setidaknya, bagi King Sui, tidak banyak pujian yang mereka berikan. Lagi pula, tidak pernah ada keraguan tentang kecantikan mereka, jadi apakah pujian mereka benar-benar dibutuhkan? Persahabatan antara wanita itu indah dan seringkali tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Tidak dapat dijelaskan oleh King Sui, cara kedua wanita ini dapat berinteraksi seolah-olah mereka adalah saudara perempuan yang telah lama hilang hanya setelah beberapa patah kata. King Sui menjadi tidak penting. Shen Huang dan Yu Xixuan sama-sama wanita yang anggun. Namun, ada perbedaan di antara mereka. Yu Xixuan memiliki jenis kecantikan batin, canggih dan dewasa dibandingkan. Bagaimanapun, dia harus berinteraksi dengan semua jenis karakter sebagai pemilik penginapan, sementara Shen Huang adalah penguasa sekte, ada orang lain yang menangani masalah atas namanya, ditambah dengan kepribadiannya, dia lebih pasif dalam hal komunikasi dengan orang lain. Konon, sekembalinya mereka, King Sui melihat perubahan pada Shen Huang. King Sui tidak mengira wanita itu akan melakukan pemanasan pada Yu Xixuan secepat ini. Sepertinya kepribadiannya juga berubah. Ini adalah hal yang baik, itu baik baginya untuk mendapatkan lebih banyak teman. Dengan cara ini, dia tidak akan merasa kesepian. King Sui, kenapa kamu tidak memasak sesuatu dan kita bertiga bisa minum bersama? Perayaan tahun baru belum berakhir. Yu Xixuan bertanya pada King Sui sambil menyibukkan diri dengan percakapannya dengan Shen Huang. Tidak ada yang bisa dilakukan King Sui selain menyiapkan hidangan di dapur, dan kemudian kembali dengan anggur. Anggur ini masih yang terbaik. King Sui, aku khawatir aku akan mati jika kamu menghilang di masa depan. Mengapa kamu tidak membiarkan aku mengikutimu? Setidaknya aku akan diberi makan dengan baik. Yu Xixuan angkat bicara saat dia menikmati makanan mereka dengan seteguk anggur dan satu gigitan lagi dari makanan lezat. King Sui tertawa. Dia berkata, kebetulan sekali. Kebetulan saya membutuhkan seorang gadis pelayan untuk menghangatkan tempat tidur. Pergi ke neraka, seperti aku akan menjadi gadis yang melayani untuk menghangatkan tempat tidurmu. Yu Xixuan berkata sambil mendengus dan menatap King Sui. Kalau begitu, kurasa itu tidak bisa dilakukan. Aku punya istri dan anak, hanya kekurangan gadis pelayan, jawab King Sui dengan cemberut. Baiklah, putri, kami bekerja sama sekarang. Anda berjanji bahwa kami akan memperluas penginapan kami di seluruh benua. Ada perubahan dalam ekspresi Yu Xixuan. King Sui tersenyum. Tentu saja, itu pasti akan menjadi kenyataan. Oh, itu benar. Aku punya rumah bangsawan di Northern Blue City. Oh, belum. Ada orang berpengaruh yang ingin berkonsultasi denganmu mengenai penyakitnya tetapi malah menemukanku. Dia berkata jika kamu bisa mengobatinya, manor itu akan menjadi milikku. Yu Xixuan angkat bicara setelah berpikir, bagaimana menurutmu?
Haruskah kita memperluas penginapan ini dan olah masakan kekaisaranmu ke Northern Blue City? Jika ada pasien yang membutuhkan perawatan, maka perawatannya tidak perlu dikatakan lagi. Dapatkan detail dan informasinya untuk saya. Dengan cara ini, saya akan dapat menentukan berapa biaya untuk biaya medisnya, King Sui menjawab dengan sebuah senyuman. Itu bukan masalah. Mereka mungkin perlu waktu untuk sampai di sini untuk berkonsultasi. Tidak masalah. Mereka bertiga berhenti di Imperial Cuisine Hall selama sehari sebelum King Sui menemani Shen Huang ke Phoenix City. King Sui tidak tahu di mana Phoenix City berada dan terkejut ketika dia melihat peta. Phoenix City sebenarnya adalah kota terbesar kedua di Northern Blue Domain, terletak di sebelah Northern Blue City. Yu Sixuan tetap tinggal untuk mengurus penginapan dan olah masakan kekaisaran saat dia berada di sana. Di sisi lain, King Sui membawa Shen Huang bersama dengan 9 langkah benuanya. Mereka masih jauh dari Phoenix City, tetapi jika mereka memaksimalkan jarak penuh dari 9 langkah benuanya setiap kali, mereka masih bisa tiba di tujuan dengan cepat. Bagaimanapun, 9 langkah benua dapat menempuh lebih dari 1 juta mil dengan setiap langkah dan dapat digunakan lebih dari lusinan kali sehari. Itu cukup untuk menutupi seluruh domain biru utara. Kontur kota Phoenix tampak seperti burung Phoenix yang menjulang di peta. Ada gunung besar bernama Gunung Phoenix, dan itu adalah yang terbesar di dalam domain biru utara. Legenda mengatakan bahwa seekor Phoenix memang muncul di sana, dan kota Phoenix juga dinamai dari Gunung Phoenix. Kehilangan hitungan jumlah 9 benua langkah yang mereka ambil, mereka muncul di kaki Gunung Phoenix. King Sui menghentikan langkahnya. Disinilah mereka, di Gunung Phoenix, dan kekuatan Shen Huang didirikan di puncak Gunung Phoenix. Nama guildnya adalah Phoenix, dan nama Shen Huang juga disebut Phoenix. Gunung Phoenix terlalu besar, dan lokasi puncak gunung tempat persekutuan Phoenix berada juga jauh. Itu adalah pemandangan yang aneh di Gunung Phoenix, dengan si Camore mengotori banyak ruang. Banyak dari mereka berada di ketinggian yang menjulang tinggi, memberikan ilusi bahwa itu benar-benar dapat menampung burung Phoenix. Ini adalah Gunung Phoenix. Menurut legenda dan mitos, dulu ada sejumlah besar burung Phoenix di sini. Phoenix Paradise, begitu mereka menyebutnya, seperti api yang mengamuk. Bahkan sekarang, Anda bisa melihat semburat merah di gunung ini. Lihat, batu-batu ini berwarna kemerahan. Hanya si Camore yang bisa bertahan hidup di sini, dan tidak ada tanaman lain yang bisa hidup lama. Apakah guildmu akan meninggalkan area ini? King Sui bertanya sambil merenung. Tidak, Shen Huang tersenyum pada King Sui. Oh, saya mengerti. Bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda bisa mengalahkan saya pada tahap Anda saat ini? King Sui bertanya. Aku tidak tahu, tapi kurasa aku mungkin bisa. Shen Huang menjawab dengan tidak pasti. King Sui menyentuh ujung hidungnya. Dia memiliki kekuatan yang tidak diungkapkan tetapi begitu juga wanita itu dan dia jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan murni. Seberapa kuat, dia tidak tahu. Auranya luar biasa, itu adalah perasaan yang tak terduga. Selain itu, ada warisan bunga surgawi yang harus dipertanggungjawabkan dan naga pelangi surgawi. King Sui tahu bahwa itu benar-benar kemungkinan bahwa dia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Faktanya, kekuatannya saat ini sepertinya bukan ancaman baginya. Batuk-batuk. Dewi, bagaimana menekan? King Sui bergumam pelan. Apa yang kamu gumamkan? Shen Huang bertanya. Pada kenyataannya, dia sudah memiliki firasat tentang pikiran King Sui. Dengan kemampuannya, dia bisa merasakan pikiran orang lain dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, tetapi jumlah waktu ini cukup untuk membunuh sejumlah lawan dalam pertempuran. Kemampuannya ini persis untuk kebutuhan pertempuran. Bahkan jika seseorang tahu tentang kemampuannya, itu tidak dapat dipertahankan karena terlalu sulit untuk menjaga pikirannya sebagai kanvas yang benar-benar kosong. Oleh karena itu, bahkan jika lawannya mengetahui kemampuan ini, tidak ada cara untuk melawannya. Kemampuan ini bisa membantu untuk menghindari teknik membunuh lawan. Pada saat yang sama, lawan tidak akan bisa menghindari serangannya. Itu menakutkan dan kuat, itu membuatnya mampu menyelesaikan pertempuran hanya dengan 1 gerakan. Aku bertanya-tanya apakah kita sedang menjalin hubungan sekarang, King Sui mencibir. Hubungan apa? Mengingat ciuman mereka, dan bahkan dicium dan dibelai di bagian lain tubuhnya, wajah Shen Huang menjadi merah. AST 2075 beri aku ciuman lain. Hehe, ini pertama kalinya aku mencium pantat orang lain. Mati saja, Shen Huang dengan kesal menjawab. Dengan wajah memerah, dia memelototi King Sui, tanpa tahu daya pikatnya sendiri. Wajahnya memancarkan karisma yang tak terlukiskan, yang bisa memikat banyak orang. Beri aku ciuman lagi. Shen Huang tidak menjawab dan terus berjalan.
Dia tahu bahwa tetap pada topik ini hanya akan mempermalukannya lebih jauh. Mengatakan ini dalam hati, tapi dia tidak benar-benar membencinya. Dia hanya sedikit bingung, bahkan merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. King Sui tersenyum ketika dia menyusul, apakah kamu marah, Nona? Siapa wanitamu? Shen Huang mengabaikannya dan terus berjalan. Tapi aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu adalah istriku dan milikku sendiri. King Sui berkata, tersenyum ketika dia melihat sosoknya yang indah. Seolah-olah peri sedang berjalan santai di antara manusia. Aku tidak akan mengatakan itu lagi di masa depan, kau. Shen Huang menjawab dengan marah. Kata-kata King Sui hanya mempermalukannya, ini terlalu berani dengan kata-katanya. Oke, aku. Jangan marah lagi ya. Bagaimana kalau aku membiarkanmu mencium pantatku? Petik 2. Aku tidak mau, kau sangat menjijikkan. Shen Huang hampir meledak karena marah, kecil ini benar-benar tidak mengenal batas. Saya pikir jika saya digigit di suatu tempat, Anda akan menyelamatkan saya. Ternyata aku terlalu memikirkan diriku sendiri. King Sui berkata dengan malu-malu. Shen Huang membeku. Dia berbalik untuk melihat King Sui, tahu bahwa dia hanya bermain-main. Setelah itu, dia dengan ringan menghentakkan kakinya, kamu benar-benar tahu cara menggertakku. Aku tahu kau hanya bercanda denganku. Jika itu benar-benar terjadi seperti yang Anda katakan, saya tidak akan membiarkan Anda mati. Jangan katakan hal seperti itu lain kali, dasar penjahat besar. King Sui tertawa kecil, membayangkan adegan Shen Huang mencium pantatnya dan itu terlihat di wajahnya. Shen Huang menangkapnya dan menarik telinga King Sui, berkata, singkirkan pikiran kotor itu. Benar, kamu mengatakan bahwa tidak ada harta di Gunung Phoenix. King Sui menggosok hidungnya. Dia tahu batas-batasnya, dia tidak bisa melanjutkan agar dia tidak dianggap menjijikkan. Meskipun hidup lebih menggerahkan dan menyegarkan dengan pemikiran seperti itu, harus ada pengendalian diri. Jika tidak, terlalu banyak hanya akan membuat orang lain jijik. Tentu saja ada, Gunung Phoenix memikat banyak orang ke kota Phoenix. Hanya demi harta karun itu, jawab Shen Huang tanpa ragu-ragu. Mengapa kita tidak juga mencari harta karun? Kami mungkin bisa menemukan beberapa yang bagus, kata King Sui, lalu dia melanjutkan untuk melepaskan binatang pembunuh naga. Harta karun tidak semudah yang kamu pikirkan. Jika mereka semudah itu ditemukan maka mereka tidak akan menjadi harta karun sama sekali. Shen Huang menghela nafas. Ya, tapi aku tidak seperti yang lain. Saya memiliki binatang pencari harta karun. Orang ini juga mencari harta karun, kata King Sui sambil menunjuk ke arah binatang pembunuh naga. Tidak ada yang tahu bahwa binatang pembunuh naga dulunya adalah binatang pencari harta karun atau binatang obat spiritual. Kita bisa mencoba mencari beberapa karena toh kita tidak ada hubungannya. Ikuti saya ke suatu tempat, mungkin ada harta yang lebih besar di sana, saran Shen Huang. Mata King Sui berbinar. Pasukan Shen Huang berbasis di Gunung Phoenix, masuk akal jika dia memahami tempat ini luar dalam. Selanjutnya, setiap kekuatan akan memiliki tim yang khusus untuk menemukan harta karun ini. Mereka akan disebut tim pencari harta karun. Setiap sekte dan klan memiliki orang-orang dengan keterampilan seperti itu. Anggota tim, terutama para pemimpin, semuanya sangat penting. Karakter mereka merupakan aspek penting, karena harta karun dapat dengan mudah memikat orang untuk secara tamak mengantonginya, atau bahkan mengubah situasi menjadi pembunuhan tim. Selanjutnya, untuk membangun sistem wortel dan tongkat yang tepat, seseorang harus mempertahankan pegangan yang erat pada mereka. Anda tidak hanya harus membuat mereka takut, tetapi Anda juga harus membuat mereka menghormati Anda, atau hasilnya akan di bawah standar. Organisasi Royal Phoenix secara alami memiliki sekelompok orang seperti itu. Mereka mengintai daerah yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan banyak harta karun. Meskipun banyak dari mereka yang agak biasa-biasa saja, beberapa dari harta itu masih layak, dan yang paling penting, mereka menemukan area yang sangat aneh. Lembah Phoenix. Ini adalah area yang sangat misterius. Tampaknya ada ilusi tak berwujud yang mencegah orang-orang di kota Phoenix, bahkan Shen Huang, untuk melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, dilihat dari intuisi mereka, tempat ini pasti menyimpan harta karun. Ayo pergi ke lembah Phoenix. Seseorang yang sangat terampil sebelumnya membuat formasi ilusi, atau setidaknya menurutku begitu, saya tidak bisa benar-benar yakin. Apakah Anda tertarik untuk memeriksanya? Legenda mengatakan bahwa ada sarang Phoenix, ada pohon parasol China yang sangat besar di sana, saran Shen Huang. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Jangan khawatir, saya master formasi. Tidak peduli formasi macam apa itu, aku akan bisa mematahkannya. King Sui membual.
Setidaknya dari sudut pandang Shen Huang, dia membual. Namun, dia tahu bahwa King Sui mengerti tentang formasi. Pertama kali King Sui menyelamatkannya, itu melalui cara memecahkan formasi, dan karenanya, Shen Huang berpikir untuk membawanya ke lembah Phoenix untuk melihatnya. Ada banyak master formasi di dunia, tetapi mereka yang bisa menghancurkan formasi kuno jumlahnya cukup banyak. Setidaknya di antara orang-orang yang ditemui Shen Huang. Dia merasa bahwa dari semua master formasi yang dia kenal, King Sui adalah yang terkuat. Lembah Phoenix tidak jauh karena berada di salah satu gunung besar kota Phoenix. Selanjutnya, mereka keluar dari gunung. Dengan binatang buas mereka yang kuat dan cepat, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai lembah Phoenix. Batu-batu itu diwarnai dengan warna cerah dan merah tua. Selain itu, lingkungan sekitarnya tampak sedikit lebih hangat, tetapi udaranya tetap segar. Meskipun saat itu di tengah musim dingin yang sangat dingin, lembah Phoenix adalah musim panas yang berapi-api sepanjang tahun. Mereka memiliki basis kultivasi yang dalam. Kalau tidak, orang normal manapun akan berkeringat tanpa henti. Bisa dikatakan cuaca di sini bisa membuat roti kukus. Namun, semua ini tidak berpengaruh pada King Sui dan Shen Huang karena mereka tidak berkeringat satu tetes pun. Alih-alih panas, mereka merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Cuacanya bagus dan karena mereka tidak bisa merasakan panasnya, dengan kemampuan tubuh mereka yang kuat untuk beradaptasi, rasanya seperti musim semi bagi mereka sepanjang waktu. Kita di sini. Apakah ada formasi tersembunyi di sini? Shen Huang berkata sambil menunjuk ke pintu masuk lembah di depan. King Sui melihat dan tidak melihat formasi apapun, ayo masuk dan lihat. Setelah berjalan masuk, mereka tidak menyadari sesuatu yang berbeda. Itu tampak seperti lembah lainnya, penuh dengan flora dan fauna. Ada banyak pohon parasol Cina besar, terutama yang di tengah. Dibandingkan dengan yang lain, itu setidaknya 2 kali lebih besar. Itu adalah pohon parasol Cina terbesar di lembah Phoenix. Legenda mengatakan bahwa dulu ada banyak Phoenix di sini, tetapi bisa jadi hanya satu klan atau satu keluarga Phoenix yang menempati lembah ini. Itu juga bisa jadi hanya satu Phoenix. The Divine Phoenix Dragon masih merupakan eksistensi dongeng. Phoenix gelap King Sui juga merupakan spesies Phoenix, tetapi garis keturunannya kurang dibandingkan dengan Phoenix sejati. Garis keturunan Phoenix dapat dibagi menjadi 3 level yang berbeda. Garis keturunan binatang iblis sangat hierarkis. Garis keturunan yang lemah akan melanggengkan kelemahan, seperti perbedaan eksponensial ketika mengalihkan angka yang berbeda dengan jumlah yang sama. Perbedaan tingkat garis keturunan bahkan lebih tak kenal ampun. Tatapan King Sui berhenti pada pohon parasol Cina ini. Ekspresinya menjadi lebih serius. Ada banyak pohon seperti itu, hampir sekitar 10.000 atau lebih. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa merasakan apa-apa, namun ada perasaan aneh dan menetap yang samar-samar dia rasakan. Namun, bahkan setelah pemeriksaan dekat, dia tidak tahu apa yang salah. Apakah kamu juga merasa ada yang salah dengan pohon parasol Cina? Tanya Shen Huang sambil menatap King Sui. AST 2076 menghancurkan formasi, memberinya pagoda harta karun takdir surgawi dan kuil kuno. Apakah kamu juga merasa ada yang salah dengan pohon parasol Cina ini? Tanya Shen Huang sambil menatap King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hanya pikiran, memang ada yang salah, ini adalah formasi yang aneh. Apakah akan membantu jika kita menebang pohon? Shen Huang bertanya. Saya akan mengatakan, Nona. Jika kita menebangnya, ini akan menjadi misteri selamanya. Semuanya akan dikubur atau bahkan dihancurkan, meskipun yang terakhir lebih mungkin terjadi, jawab King Sui. Lalu, bisakah kamu menghancurkan formasi? Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada formasi yang tidak bisa kamu hancurkan? Shen Huang berkata, tersenyum. Tentu saja aku bisa memecahkannya, hehe, aku hanya butuh waktu, jawab King Sui sambil tersenyum. Dia mulai berjalan menuju langit, dia bermaksud untuk melihat formasi macam apa ini dari atas. Dia jelas salah satu yang terbaik di benua dalam memahami cara kerja formasi yang rumit. Pengetahuan formasinya berasal dari zaman purba. Meskipun formasi di 9 benua berasal dari zaman kuno, ada banyak kesamaan. Oleh karena itu, King Sui merasa yakin bahwa dia akan mampu memecahkan formasi, meskipun dia masih tidak yakin. Setelah mencari untuk waktu yang lama, King Sui masih tidak dapat mencapai hasil apapun. Sebenarnya, Shen Huang juga tidak memiliki banyak harapan, dan dengan demikian, dia tidak merasa terlalu kecewa dengan hasil seperti itu. King Sui membiarkannya mengendarai binatang pembunuh naga untuk memeriksa apakah ada harta karun di sekitarnya. King Sui duduk di tanah dan menatap pepohonan. Waktu terus berjalan dengan lambat.
Ketika Shen Huang kembali dan melihat King Sui duduk di tanah tak bergerak, dia berjalan mendekat, tersenyum. Dia berkata, jika Anda tidak dapat melihat apapun, tidak apa-apa. Lagi pula, dikatakan bahwa formasi ini ditinggalkan oleh seorang ahli kuno dan sedang menunggu orang yang tepat. Saya terus memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Hanya saja waktunya tidak tepat atau apalah. Mari kita terus menunggu sebentar. King Sui tidak melihat ke belakang. King Sui keras kepala dan tidak mudah menyerah. Saat itu sore, lalu tengah hari, dan matahari perlahan-lahan bergerak ke barat. Matahari terbenam dan ribuan sinar keemasan miring menyinari lembah, menerangi sepetak pohon payung Cina. Ketika hutan bermandikan cahaya matahari terbenam, King Sui tiba-tiba berdiri. Matanya berkedip dengan teknik penglihatan surgawi yang diaktifkan. Dia tersenyum, saat dia berseru, haha, aku mengerti. King Sui meliuk-liuk dengan cepat di antara pohon payung Cina, dan seringkali, sebatang pohon tumbang. Sekitar 1 jam kemudian, King Sui kembali. Dengan serangan telapak tangannya yang ceroboh, sebuah pohon tidak jauh tumbang. Dengan runtuhnya pohon payung Cina, hutan tiba-tiba menjadi pemandangan yang lebih jelas untuk dilihat. Pohon tertinggi di hutan itu sebenarnya adalah istana raksasa. Itu megah dan megah meskipun arsitekturnya sederhana dan sunyi. Tidak ada istana seperti itu sebelumnya. Di hutan, yang besar ini untuk Bud, sebuah istana yang mengingatkan pada sebuah kuil kuno di atas pohon raksasa seperti itu, akan cukup untuk menakut-nakuti seseorang yang tidak memiliki nyali. Namun, King Sui secara alami tidak takut. Dia dan Shen Huang akan memasuki istana. Kamu benar-benar telah merusak formasi. Shen Huang melihat apa yang ada di hadapannya dengan tidak percaya. Seperti yang saya katakan, tidak ada formasi yang tidak bisa saya hancurkan. Bagaimana menurutmu, bukankah aku mengesankan? King Sui menyeringai sambil membual. Apa hubungannya ini dengan impresif? Shen Huang menyampingkan King Sui. King Sui dan Shen Huang berjalan menuju istana misterius bersama dengan binatang pembunuh naga dan laba-laba naga di depan mereka. King Sui berjaga-jaga, karena dia tidak bisa melihat bahaya yang menunggu mereka dan tidak tahu apakah istana memiliki mekanisme jebakan di dalamnya. Istana dikelilingi oleh taman dan pohon parasol Cina tertinggi berada di taman di depan istana. Istana itu memiliki pintu masuk gelap gulita yang menjulang tinggi di atas mereka. King Sui mengulurkan tangannya perlahan, dia dengan lembut mendorong pintu depan terbuka. Berderak, suara rendah terdengar, dan pintu terbuka. Angin dingin bertiup, menyebabkan King Sui merasa tidak nyaman. Ekspresi Shen Huang juga tidak wajar. King Sui mencibir dan bertanya, apakah kamu takut? Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya merasa sedikit cemas, kata Shen Huang. Dia mengerutkan kening. Pasti ada sesuatu yang berbahaya di sini. Firasatku selalu benar. Kita harus berhati-hati, lanjut Shen Huang. Tunggu, aku ingin memberimu sesuatu. King Sui berpikir sejenak sebelum mengeluarkan pagoda harta karun nasib surgawi dan menyerahkannya kepada Shen Huang. Melihat pagoda yang indah, Shen Huang bingung. Dia kemudian bertanya, apa ini? Dengarkan aku dan ikat saja harta itu, kamu akan tahu sebentar lagi. Ini barang bagus, kata King Sui. Dia tersenyum. Tentu saja itu hal yang bagus, karena efeknya akan lebih menantang dengan pertumbuhan kekuatan pengguna. Itu bisa menangkis serangan dengan kekuatan setara dari penggunanya. Terlebih lagi, kemampuan Shen Huang benar-benar mengerikan, terutama serangannya. Dalam hal ini, mampu menangkis kerusakan yang disebabkan, dengan dia sebagai standar, itu menjijikkan menantang surga. Saat ini, King Sui hanya memiliki sedikit lebih dari 100 juta kekuatan serangan Dao Force dan hanya bisa menangkis jumlah kerusakan itu. Kemampuan menyerang Shen Huang tidak diketahui oleh King Sui, tapi itu jelas lebih kuat, jauh lebih kuat daripada unicorn. Di tangannya, pagoda harta karun nasib surgawi bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Shen Huang mengikuti saran King Sui. Dia benar-benar percaya bahwa King Sui tidak akan menyakitinya. Bagaimanapun, dia telah diselamatkan oleh King Sui beberapa kali. Jika King Sui menginginkan hidupnya, dia akan rela memberikannya. Bahkan jika King Sui ingin menyabotnya, dia tidak akan membencinya. Ketika proses pengikatan selesai, Shen Huang tercengang oleh keberadaan objek yang luar biasa dan kemampuannya untuk menentang surga. Serangan Shen Huang selalu jauh melampaui pertahanannya, meskipun ini dibuat oleh warisan bunga surgawi. Bagaimanapun, ada formasi pencekik badai bunga, tetapi teknik ini tidak dapat dipertahankan selamanya meskipun merupakan kemampuan pasif dengan konsumsi energi nol. Namun, pagoda ini berbeda, itu sudah tanpa terasa membentuk aura pelindung yang kuat di dekat kulitnya. Itu juga memiliki kemampuan kontraktif yang tangguh. King Sui,
Ini adalah harta karun. Apalagi itu sangat berharga. Sangat tidak cocok untuk memberikannya kepada saya, kata Shen Huang kepada King Sui. Kenapa tidak cocok? King Sui tersenyum. Itu terlalu berharga. Jika Anda memberikannya kepada saya, Anda akan mengalami kerugian besar. Petik 2. Aku tidak kehilangan apapun, memberikannya padamu membuatku bahagia. Kegembiraan seperti itu tidak dapat dibeli bahkan dengan 1000 keping emas, kata King Sui sembarangan. Kenyataannya, Shen Huang telah menerimanya di dalam hatinya. Dia sudah mulai mengembangkan ide-idenya sendiri sejak lama. Hubungannya dan King Sui rumit, tetapi karena dia telah membuat keputusan pribadinya sendiri, dia dapat menerima alasan di balik pemberian King Sui tanpa rasa bersalah. King Sui menggunakan tahap manifestasi teratai ke-9 dan Shen Huang menggunakan Petal Rain Under the Skies. Formasi pencekik badai bunga yang digunakan oleh Shen Huang jauh lebih kuat daripada yang berasal dari setan bunga. Kelopaknya berwarna emas cerah dan kekuatan yang mereka pegang berkali-kali lebih merusak daripada setan bunga. Saat mereka berjalan ke taman, apa yang mereka temui adalah badai yang sangat kuat. Beberapa benda misterius mendatangi mereka seperti Petal Rain. Ekspresi King Sui berubah dan Gunung 9 Benua muncul di depan mata mereka dalam sekejap. Bahkan binatang pembunuh naga dan laba-laba naga bersembunyi di balik gunung. Ding-ding, pupu, cici. Dibombardir oleh serangan itu, tiba-tiba, King Sui merasa seolah-olah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah perasaan yang aneh, tapi untungnya, ada Gunung 9 Benua yang bertindak sebagai perisainya atau dia tidak akan tahu apakah dia bisa lolos tanpa cedera. Mereka diserang dengan pedang bunga hipertoksik dan jarum beracun yang sangat halus. Mereka tampak sangat tajam, dengan jarum yang terbuat dari besi iblis. Bahkan King Sui tidak berani menghadapi jarum dingin yang berkilauan secara langsung. AST 2077 Istana Iblis. Raja Iblis Malam Kegelapan dan Raja Iblis Raksasa. Dengan tabrakan yang menusuk, Gunung 9 Benua terbang kembali dan menghantam tubuh mereka, mengeluarkan suara rendah saat bertabrakan. Untungnya, pertahanan King Sui cukup kuat, dan Shen Huang memiliki pagoda harta karun takdir surgawi. Oleh karena itu, pertahanan mereka cukup tangguh, dan mereka mempertahankan serangan tanpa menderita kerugian. Garis keringat menetes di wajah King Sui. Jika bukan karena Gunung 9 Benua dan jika dia tidak memberi Shen Huang pagoda, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Sangat mungkin bahwa mereka akan segera binasa. Shen Huang juga takut setelah diserang oleh jebakan. Dia memandang King Sui dan berkata, kamu memiliki cukup banyak barang bagus. Saya tidak punya kartu lagi. Jika ada situasi tak terduga lagi, saya tidak tahu apa yang akan kita lakukan. King Sui tersenyum pahit saat mengatakan itu. Saya bisa merasakan bahwa bahaya aneh telah hilang. Seharusnya tidak ada kejutan lagi. Ayo pergi. Shen Huang memimpin jalan masuk. Secara alami, King Sui mengikuti di belakangnya, meskipun keduanya menjaga jarak di antara mereka. Ini karena mereka berdua menggunakan seni pelindung mereka sendiri. King Sui menggunakan tahap manifestasi teratai ke-9, sementara Shen Huang menggunakan formasi pencekik badai bunga, yang jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada tahap manifestasi teratai ke-9 milik King Sui. Pintu istana masih tertutup. Kali ini, Shen Huang mendorongnya hingga terbuka. Berderak. Ada suara keras dan berat yang datang dari pintu, seolah-olah pintu itu seberat 10.000 ton. Kedua pintu tersebut masing-masing memiliki tinggi sekitar 33 meter, lebar 10 meter, dan tinggi hampir 100 meter. Pintunya, yang sehitam tinta, memberikan perasaan menakutkan. Ketika pintu terbuka, bau menyengat yang tidak nyaman menyembur keluar. Jika mereka bukan pembudidaya, mereka akan pingsan saat itu juga, atau bahkan mati. Sampai tingkat tertentu, bau ini sebenarnya sedikit beracun. Istana itu sangat besar, dengan pilar-pilar yang tak terhitung banyaknya di dalamnya. Ada lapisan debu tebal di tanah. Itu sangat tenang. Saat Shen Huang hendak masuk, King Sui menghentikannya. Tunggu, pilar pendukung ini mungkin bagian dari formasi lain. Jika Anda masuk, Anda mungkin larut menjadi bubuk. Petik 2. Gemetar, Shen Huang membawa kembali kaki yang hendak melangkah maju. Dia tidak terlalu takut mati, tapi dia takut digiling menjadi debu. Memindai area, mereka tidak bisa melihat apapun selain pilar. Tidak ada lagi yang tersisa. King Sui terus mencari beberapa saat dan mendeteksi formasi. Itu adalah versi yang ditingkatkan dari formasi 12 kota iblis surgawi, tetapi King Sui tidak yakin dengan nama pasti dari formasi tersebut. Formasi 12 kota iblis surgawi adalah formasi yang menakutkan dari era primordial. Formasi ini adalah versi yang ditingkatkan, tetapi itu hanya versi yang ditingkatkan. Dalam hal kekuatan,
King Sui merasa bahwa itu jauh dari sebanding dengan formasi dari zaman kuno. Seolah-olah formasi 12 kota iblis surgawi dari zaman kuno adalah seorang pemuda, dan formasi di istana adalah seorang balita. Rasanya seperti bermain rumah, bahkan jika formasi ini adalah versi yang ditingkatkan, itu masih balita yang sangat kuat, jauh dari orang dewasa sejati. Jika seseorang memasuki formasi secara tidak sengaja, Anda akan ditarik ke dalam ruang terkompresi yang tak berujung. Formasi adalah konsep yang sangat mistis di benua. Seorang master formasi yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota dengan membentuk formasi pembunuh yang akan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya saat diaktifkan. Sebenarnya, menurut pendapat King Sui, formasi ini hanyalah formasi 12 kota iblis surgawi. King Sui mulai menghancurkan formasi dengan menghancurkan inti formasi. Namun, dengan melakukan itu, dia diharuskan untuk memasukkannya terlebih dahulu. Meskipun formasi berbahaya, mereka masih memiliki titik lemah dan seseorang yang memiliki komando formasi yang baik masih bisa masuk dan keluar sesukanya. Tidak mungkin formasi tidak memiliki titik lemah, jika tidak, master formasi tidak akan dapat mengaktifkannya. Harus ada orang di dalam formasi untuk mengaktifkannya. Saat King Sui hendak masuk, Shen Huang meraihnya dan berseru, "Ini berbahaya. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Jadi kamu peduli padaku?" King Sui menyeringai, menatap wanita yang menyerupai dewi. "Kamu sangat tidak tahu malu, hati-hati." Shen Huang melepaskannya. King Sui menggenggam tangannya dengan lembut sebelum memasuki formasi. Dalam sekejap, seluruh istana tampak terganggu oleh riak. Ini berlanjut untuk sementara saat istana mulai mengungkapkan penampilan aslinya. Keempat dinding itu mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. King Sui berdiri di dekat pilar jauh yang patah. Itu mengungkapkan bahwa satu dari pilar yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya memang mata formasi. Kecuali mata formasi itu rusak, formasi itu akan mencekik segalanya. Bahkan mereka yang memasuki formasi harus mencari jalan keluar lain. Apalagi, setiap langkah ke depan melibatkan ribuan pilihan yang harus dibuat. Di mana-mana, ada peluang besar untuk dicekik. Bagaimanapun, itu adalah formasi yang sangat kuat, dan mereka yang berada di dalamnya akan berada dalam kesulitan. Shen Huang berjalan ke sisi King Sui dan menunjuk ke dinding yang jauh, berkata, "Ini adalah istana Raja Iblis, mungkin salah satu dari masa lalu kuno." King Sui mengangguk, melihat potret di dinding. Untuk setiap jarak tetap, akan ada potret dengan nama tertulis di atasnya. Raja Iblis Malam Kegelapan Tulang, setelah mengaktifkan seninya, itu akan menyebabkan segala sesuatu dalam radius 50 km tertutup kegelapan. Itu adalah kegelapan mutlak, dalam kabut gelap, bahkan penglihatan malam tidak berguna. Dalam kegelapan ini, lawan akan kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya sementara kemampuan Raja Iblis Malam Kegelapan akan 2 kali lebih efektif. Melihat potret itu, King Sui dalam hati terkejut. Raja Iblis Malam Kegelapan sangat kuat. Selain itu, King Sui membaca bahwa apa yang disebut kabut gelap sebenarnya beracun. Meskipun tidak terlalu beracun, itu masih merupakan racun kerja lambat yang menakutkan. Seiring waktu, itu akan menurunkan refleks seseorang dan menyebabkan halusinasi. Raja Iblis Raksasa Biaoyong seseorang yang bisa berubah menjadi Raja Iblis yang lebih besar dari gunung, dengan tubuh seperti berlian dan kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Bahkan jika serangan biasa berhasil menembus pertahanannya, kerusakan yang dikurangi akan sangat lemah seolah-olah dia ditusuk dengan lembut oleh jarum bordir. Ini karena dia memiliki sosok besar dan sangat tangguh. Bahkan pedang tidak bisa menembus kulitnya yang seperti berlian dan karena ukurannya, bahkan jika pedang bisa menembusnya dia tidak akan merasakan apa-apa. Memikirkan raksasa itu, King Sui memikirkan betapa sulitnya menghadapinya. Meskipun berbeda dari monster tentakel laut, mereka sama-sama mistis dan kekuatan mereka sama-sama menakutkan. Setelah itu, King Sui melihat banyak Raja Iblis yang lebih menakutkan dari zaman kuno. Tangan mereka semua berlumuran darah segar, menyerupai roh jahat. Lawan-lawan inilah yang dilawan oleh para dewa pertempuran di Istana Dewa Pertempuran, misi mereka adalah untuk memusnahkan Raja Iblis ini. Raja Iblis tidak dapat disangkal adalah kesayangan surga dan bumi. Mereka menyempurnakan seni mereka dengan cepat dan berkali-kali lebih cepat dari petarung lainnya. Untuk waktu yang lama, Dewa Pertempuran ditekan. King Sui tidak tahu apakah Raja Iblis ini memiliki keturunan di 9 benua. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mampu mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan Raja Iblis di potret. King Sui merasa sedikit cemas karena dia juga salah satu keturunan Dewa Pertempuran. Bagaimanapun, dia tidak berada di dekat level Dewa Pertempuran Emas. Jika Dewa Pertempuran Emas yang asli, pemimpin Dewa Pertempuran dari zaman kuno,
menggunakan tombak pertempuran emas, dia akan dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Bahkan monster seperti Raja Iblis Raksasa akan meledak dalam satu pukulan, kecuali jika Raja Iblis Raksasa telah mencapai puncak dari semua iblis. Ini memang istana iblis, tempat berkumpulnya Raja Iblis. Mereka sudah mati, tetapi potret itu adalah cara untuk mengingat mereka, yang mungkin adalah pendiri istana. Namun, istana tidak ada selama warisannya terputus. Mengenai apa yang terjadi pada saat itu, King Sui tidak tahu. AST 2078 Pil Nirvana Ice Crystal Phoenix. King Sui ingat Raja Iblis Malam Kegelapan Tulang dari sebelumnya. Kata, tulang, seharusnya sebuah nama. Demikian pula, dalam istilah, Raja Iblis Raksasa Biaoyong juga merupakan sebuah nama. Ini menunjukkan bahwa ada lebih dari satu Raja Iblis. Faktanya, mungkin ada lebih banyak Dark Knight dan Raja Iblis Raksasa di dunia luar. Terlalu asyik mengamati potret, dia tidak menyadari bahwa Shen Huang telah berdiri diam di sampingnya sepanjang waktu. King Sui menggelengkan kepalanya untuk mengalihkan pikirannya dari hal ini untuk saat ini. Melihat sekeliling ruangan, dia memperhatikan aula bagian dalam. Ayo pergi dan lihat aula bagian dalam. Ini hanya aula leluhur para Raja Iblis. Dan itu menunjukkan bahwa pada satu titik, dulu ada banyak Raja Iblis berkumpul di sini. Adapun apakah mereka meninggalkan harta atau tidak, kemungkinan itu terjadi akan sangat kecil. King Sui tidak memiliki harapan yang tinggi untuk ini. Baiklah, karena kita sudah di sini, tidak ada salahnya untuk melihatnya. Jika kita beruntung, mungkin kita akan menemukan satu atau dua harta karun, kata Shen Huang sambil tersenyum. Shen Huang merasa bahwa perjalanannya kali ini bermanfaat. Meskipun dia sadar bahwa King Sui adalah master formasi yang tangguh, dia tidak pernah berharap kekuatannya melebihi harapannya begitu banyak. Fakta bahwa dia berhasil menghancurkan formasi dari zaman kuno masih mengejutkannya sampai sekarang. Ini adalah betapa menakutkannya seorang guru formasi yang kuat. Di zaman kuno, tidak ada yang berani memprovokasi master formasi yang tangguh karena mereka mampu menghancurkan seluruh sekte dalam satu malam. Harga untuk melenyapkan kota kuno sangat tinggi. Sejumlah besar bahan akan dibutuhkan untuk formasi. Agar sebuah kota dihancurkan, semuanya harus berada di kelas surgawi. Bahkan jika itu hanya sekte, semakin kuat musuh yang terperangkap di dalam formasi, semakin banyak energi yang dibutuhkan formasi. Jika bahannya tidak cukup baik, dan formasi gagal membunuh orang-orang yang terperangkap di dalamnya, itu akan runtuh. Pada saat itu, satu-satunya hal yang menunggu master formasi adalah kematian. Dengan demikian, bahkan master formasi yang kuat akan membutuhkan perlindungan dari kekuatan yang tangguh. Sementara itu, formasi master juga sangat populer. Mengingat mereka cukup kuat, mereka akan diminati banyak orang. Namun, kasus di mana master formasi telah mengkhianati dan menghancurkan seluruh klan, juga pernah terjadi di dunia 9 benua sebelumnya. Oleh karena itu, sementara master formasi dicintai oleh banyak orang, orang-orang juga tidak bisa tidak takut pada mereka. Saat ini, ada sangat sedikit master formasi di seluruh dunia, belum lagi yang sangat kuat. Dan dalam sebagian besar kasus, materi kelas surgawi bahkan lebih jarang daripada master formasi yang tangguh itu sendiri. Itulah mengapa banyak orang hanya bisa menghela nafas lega karena Formation Masters tidak akan ditakuti lagi tanpa formasi. Shen Huang tahu bahwa King Sui tidak akan melakukan hal buruk padanya. Ditambah lagi, secara alami merupakan hal yang baik untuk memiliki seorang guru tangguh yang kuat sebagai teman, apalagi mereka bukan hanya teman biasa. Memikirkan sampai titik ini, Shen Huang menjadi sedikit malu dan tersipu. Selama ini, mata King Sui tertuju pada Shen Huang. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Dewi di depannya. Dia sangat terganggu beberapa waktu yang lalu, tetapi sekarang, wajahnya bahkan mulai memerah. Ini membuatnya benar-benar bingung. Saat dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat ekspresi bingung King Sui, dia merasa sedikit malu. Tetapi pada saat ini, King Sui bertanya, apakah Anda berpikir tentang bagaimana Anda dapat melakukannya dengan saya? Apa? Shen Huang bingung. Kamu melecehkanku dalam pikiranmu, kata King Sui dengan serius. Bisakah kamu menjadi lebih absurd dari itu? Shen Huang terdiam mendengar tuduhan King Sui, tapi dia tidak marah. Dia merasa bahwa dia agak terlalu tak berdaya untuk marah. Sebenarnya, aku sangat ingin, King Sui dengan cepat membawanya ke aula dalam saat dia selesai berbicara. Melihat ekspresi gugup King Sui, Shen Huang tanpa sadar menyeringai. Dia merasa ini adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Aula dalam jauh lebih sempit daripada di luar. Selain beberapa tiang, tidak banyak yang bisa ditemukan di dalamnya. Tidak ada formasi, tetapi ada platform batu.
Tidak diketahui apakah itu berfungsi sebagai tempat tidur atau tempat bagi Raja Iblis untuk berlatih teknik mereka. Permukaannya halus seperti batu giok. Meskipun terbuat dari bahan yang layak dan cukup bagus untuk berkultivasi, itu tidak cukup untuk menarik perhatian King Sui. Huff. Bagian itu tampaknya mencuat. Mungkinkah itu mengarah ke semacam jalan rahasia? Tiba-tiba, Shen Huang melihat tanda seukuran kepalan tangan di tempat yang tidak begitu jelas. Itu sedikit menonjol dibandingkan dengan ubin lainnya. Kecuali seseorang melihatnya dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa membedakannya. Bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan cukup untuk membuat mereka merenungkannya. Shen Huang mendekati piring yang menonjol saat dia berbicara dan menekannya dengan kedua tangannya. Piring itu segera tenggelam. Melihat itu, King Sui berkata dengan tergesa-gesa, putar searah jarum jam sebanyak 540 derajat. Bagus. Dan sekarang, lakukan berlawanan arah jarum jam sebanyak 2,5 putaran. Setelah itu, putar kembali searah jarum jam selama 3,5 putaran. Meskipun Shen Huang tidak mengerti mengapa King Sui memintanya melakukan itu, dia masih mengikuti instruksinya dan memutarnya. Setelah itu, terdengar suara gemuruh. Seluruh aula bagian dalam bergetar. Shen Huang memandang King Sui dengan ekspresi bingung dan berkata, jangan bilang itu akan runtuh. Ini sulit untuk dikatakan. King Sui mengawasi potongan-potongan batu yang terus-menerus jatuh dari atas. Untungnya, tidak butuh waktu lama untuk menghentikan getaran, dan sebuah pintu batu terlihat perlahan muncul di dinding yang tidak begitu jauh. Ketika mereka telah melihat tembok itu sebelumnya, tidak ada yang bisa ditemukan darinya, bahkan tidak ada celah kecil di antaranya. Pintunya cukup sempit, itu hanya bisa memungkinkan dua orang untuk masuk ke dalamnya berdampingan. Tingginya sekitar 10 kaki. Seperti yang kupikirkan, memang ada jalan rahasia. Sepertinya saya mungkin bisa mendapatkan beberapa barang berharga untuk diri saya sendiri. Shen Huang tersenyum dan mengedipkan mata beberapa kali pada King Sui. King Sui dikejutkan olehnya. Dia kemudian menggosok hidungnya dan berkata, Nyonya Sulung, jika Anda berani merayu saya lagi, percaya atau tidak, saya akan. King Sui mendecakkan lidahnya sendiri. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia tahu bahwa Shen Huang secara alami akan tahu apa yang dia pikirkan. Bisakah kamu mati? Siapa yang mau merayumu? Tolong berhenti bersikap menjijikkan mulai sekarang. Shen Huang memelototi King Sui. Terlepas dari apakah dia marah atau menggodanya, dia akan tetap terlihat sangat cantik. King Sui tidak pernah bisa puas dengan melihatnya, tapi setidaknya berada di sampingnya, dia bisa memanjakan matanya. Itu tidak menjijikkan sama sekali. Baunya enak dan terasa sangat lembut. King Sui berkata dengan serius. Saat dia mengatakan itu, pikiran King Sui kosong. Meskipun Shen Huang tidak berhasil membaca pikiran King Sui, dia kurang lebih bisa memahami apa yang ingin dia katakan. Setelah berhari-hari bersama dengannya, dia mulai memahami pikiran vulgar yang bisa muncul dari pria ini. Omong kosong, kata Shen Huang dan menginjak tanah, memimpin menuju pintu batu. King Sui melihat wajah imutnya dan tahu bahwa dia bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia begitu menggemaskan. Dia tidak tahu apakah ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya dia melihatnya. Begitu mereka memasuki ruang rahasia, mereka disambut oleh aura dingin. Itu adalah jenis dingin yang tidak biasa, menyebabkan King Sui dan Shen Huang saling memandang. Aura yang bahkan bisa membuat orang di level mereka merasa kedinginan, dari sini, bisa dilihat betapa dinginnya itu. Keduanya mengikuti sepanjang tangga batu dan turun sekitar 10 meter. Pada saat mereka mencapai bagian bawah, ada jalan setapak yang menuntun mereka ke depan dan apa yang ada di depan mereka adalah ruang tersembunyi. Ruangan itu persis di mana aura dingin itu berasal. Semuanya menjadi jelas bagi King Sui begitu dia memasukinya. Ada tempat tidur seputih salju di sini, permukaannya memancarkan aura beku. Tempat tidur batu giok dingin. Selanjutnya, itu adalah tempat tidur batu giok dingin yang telah berumur hingga 1 juta tahun. Ki dingin di sekitar sini tidak bisa dibandingkan dengan yang dipancarkan dari tempat tidur batu giok dingin sama sekali. Ki dingin di sekitar tempat tidur sangat kental dan terkonsentrasi. Tapi karena ruangan rahasianya cukup kecil, makanya akan terasa dingin berada di sekitar sini. Setelah itu, King Sui melihat pil beku di tempat tidur. Pil itu seukuran kepala manusia. Warnanya biru kristal dan tampak berkilau. King Sui melihatnya dengan teknik penglihatan surgawi dan terkejut saat mengetahui apa itu. Pil suci nirvana. Itu adalah pil esensi asal yang ditinggalkan oleh Crystal Phoenix Paradise di zaman kuno, penuh dengan energi yang tangguh. Setelah makhluk dengan garis keturunan Phoenix mengkonsumsi pil suci nirvana, seluruh tubuhnya akan mengalami kelahiran kembali nirvana yang lengkap.
Itu akan segera mendapatkan akses ke kemampuan Ice Crystal Phoenix dan diberkati dengan sebagian dari kekuatannya. Pil suci Nirvana hanya bisa meningkatkan kekuatan binatang itu hingga batas 5 miliar Dao. Jika kekuatan makhluk yang mengkonsumsi Nirvana Holy Pill melebihi nilai tersebut, itu hanya akan mampu memahami beberapa bakat bawaan dan teknik pertempuran dari Ice Crystal Phoenix. AST 2079 Tempat Tidur Batu Giok Dingin dan Wakil Kepala Paviliun Phoenix. Setelah melihat pil Nirvanik, King Sui tercengang. Bukankah ini dibuat khusus untuknya? Dark Phoenix miliknya paling cocok untuk Nirvanic Pill ini sedangkan Rainbow Divine Dragon milik Shen Huang tidak cocok dengannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pil itu digunakan oleh Dark Phoenix. King Sui mengangkat pil itu dan berkata, aku butuh ini. Semua yang ada di sini adalah milikmu. Barang-barangku juga milikmu. Shen Huang tersenyum. Bisakah kamu mengambil bagian, barang-barang? Tanya King Sui dengan serius. Aku juga milikmu. Bukankah mengambil keuntungan dariku membuatmu tidak nyaman? Kata Shen Huang tanpa berpikir saat melihat ekspresi serius King Sui. Namun, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tahu itu hanya pria lain yang bermain-main. Kamu bisa mendapatkan Frigid Jade Stone Bed ini, bagus. Ketika Anda bebas, Anda dapat membawanya keluar untuk tidur sebentar, itu akan bermanfaat untuk pelatihan Anda. King Sui menunjuk ke tempat tidur batu giok dingin. Saya tidak mau, ini sudah ditiduri oleh orang lain. Saya tidak ingin menggunakannya. Shen Huang menggelengkan kepalanya. Nona tersayang, ini adalah tempat tidur yang paling bersih. Terlepas dari siapa yang tidur di atasnya, tidak pernah ada jejak yang tertinggal. Tempat tidur batu giok dingin ini memiliki kemampuan pemurnian terkuat, kata King Sui. Dia tercengang dengan jawabannya. Pokoknya, aku hanya tidak menginginkannya. Saya tidak menyukainya, bahkan jika saya mengambilnya, saya tidak akan berbohong, kata Shen Huang tegas. Dia telah menerima terlalu banyak keuntungan dan semuanya berasal dari King Sui. Ambil pagoda misalnya, itu pasti barang yang tak ternilai harganya. Itu juga karena King Sui bahwa dia menerima warisan bunga surgawi dan naga pelangi-pelangi. Dia tahu secara tidak sadar bahwa dalam semua keseriusan, dia mungkin benar-benar miliknya. Bagaimanapun, hidupnya telah diselamatkan olehnya berkali-kali. Karena itu, tidak peduli apa, dia tidak akan menerima tempat tidur batu giok dingin. Dia tahu bahwa itu sangat berharga, dan sangat sadar bahwa itu adalah harta karun. Seperti yang dikatakan King Sui, tempat tidurnya sangat murni. Dia hanya mengatakan apa yang dia katakan dengan harapan King Sui tidak akan mempertimbangkan untuk memberikannya lagi. Saya meminum Nirvanic Pill ini karena saya perlu menggunakannya, tapi saya benar-benar tidak akan menggunakan Frigid Jade Stone Bed ini. Dengarkan aku, itu akan sangat berguna untukmu. King Sui tersenyum. Aku tidak menginginkannya, kata Shen Huang terus terang. King Sui berpikir sejenak, sebelum berkata, bagaimana dengan ini? Anda menggunakannya selama 3 tahun, dan jika 3 tahun kemudian Anda tidak menginginkannya, Anda dapat memberikannya kepada saya. Bagaimana menurut Anda? Shen Huang melihat ekspresi antisipasi King Sui dan menghela nafas. Dia mengangguk. Jika Anda tidak akan menggunakannya, Anda bisa memberikannya kepada seseorang yang dekat dengan Anda. Mengapa Anda harus memberikannya kepada saya? Bagaimanapun juga, kami adalah teman. Plus, tempat tidur batu giok dingin ini paling baik digunakan oleh Anda. Yang lain tidak bisa menangani ki yang dingin, jadi itu tidak akan berfungsi dengan baik. Ini paling cocok untukmu sekarang, kata King Sui sambil tertawa. Shen Huang tahu bahwa tempat tidur batu giok dingin tidak membutuhkan banyak keterampilan untuk digunakan. Ini bekerja dengan baik selama Anda bisa mengertakkan gigi dan menanggungnya. Itu juga sangat menguntungkan, meskipun pengguna hanya bisa berbaring di atasnya untuk waktu yang sangat singkat dan harus menunggu lama sebelum menggunakannya lagi, tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah yang paling pengguna yang cocok untuk itu sekarang. Oke, kalau begitu sudah disepakati. Paling lama 3 tahun, jika saya merasa bahwa saya sudah cukup banyak menghabiskan potensinya sebelum 3 tahun habis, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Shen Huang langsung menyimpan tempat tidur batu giok dingin. Oke, sambil menjaga tempat tidur, daerah itu tiba-tiba mulai berguncang. Setelah melihat ini, King Sui menarik Shen Huang dan menyerbu keluar. Saat mereka melarikan diri, istana runtuh menjadi puing-puing. King Sui bingung. Selama ini baik-baik saja, bagaimana bisa runtuh begitu saja? Tempat tidur batu giok dingin dan mekanismenya. Sepertinya itu karena mereka memindahkan tempat tidur batu giok dingin. Organisasi Phoenix. King Sui mengikuti Shen Huang ke sektenya. Sektenya disebut Phoenix, dan itu lebih seperti sebuah organisasi.
Itu bukan jenis sekte dengan guru dan murid, meskipun relatif ketat dan aturannya ketat. Shen Huang disebut Phoenix di sini dan memegang pengaruh tertinggi. Phoenix memiliki 3 istana dan 3 kuil. Ada kepala setiap istana dan setiap kuil. Selain mereka, ada juga paviliun Phoenix. Kepala paviliun tersebut adalah Phoenix sendiri. Di dalamnya ada beberapa ratus anggota dan masing-masing sangat kuat. Selain itu, kekuatan paviliun Phoenix jauh lebih kuat daripada istana dan kuil. 3 istana hanya ditempati oleh wanita, meskipun kuil-kuil memiliki campuran jenis kelamin, dengan laki-laki mengambil mayoritas. Kemampuan Phoenix adalah yang terkuat di seluruh kota Phoenix, dia adalah penguasa kota. Beberapa perusahaan perdagangan di Phoenix City berada di bawah kendali Phoenix, dan sebagian dari pendapatan mereka diberikan kepadanya. Ini adalah aturan negara, dan identik dengan perpajakan di dunia sebelumnya. Wanita ini benar-benar super kaya, pikir King Sui sambil tersenyum. Shen Huang juga tidak tertutup dan memberitahu King Sui banyak hal tentang organisasi Phoenix. Dia tersenyum dan berkata, saya ingin Anda menjadi wakil kepala paviliun Phoenix saya. King Sui tercengang sejenak. Di benua Phoenix Menari, dia telah menjadi penjaga organisasi Dewa Phoenix-nya, dan sekarang dia menjadi wakil kepalanya. Dia memandang Shen Huang, merasa sedikit bingung, saya ingat saya sudah menjadi penjaga organisasi Dewa Phoenix Anda sebelumnya. Itu tadi dan ini. Berjanjilah padaku, atau aku akan mengembalikan tempat tidur batu giok dingin kepadamu, kata Shen Huang dengan megah. Wanita ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap genit untuk membujuk pria, dia hanya bisa mengancam. Dia tahu bahwa ancaman lain tidak akan berhasil, jadi dia menggunakan ini. Bagus. Bahkan jika Anda ingin saya menikah dengan keluarga Anda dan tinggal bersama mereka, saya akan setuju. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang menjadi wakil kepala Anda, kata King Sui terus terang. Oh, aku akan menahanmu pada kata-kata ini. Pria harus menghormati kata-kata mereka, Shen Huang memandang King Sui. Bingung dengan apa yang dia katakan, King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum canggung. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang. Kekuatan orang-orang di Phoenix City benar-benar cukup bagus, dan meskipun tidak banyak orang, semua orang cukup terampil. Mereka mungkin termasuk yang teratas di Northern Blue Domain. Phoenix City adalah kota terbesar kedua di Northern Blue Domain karena kemampuan Shen Huang. Northern Blue City adalah kota terbesar, meskipun setidaknya ada 5 kekuatan di Northern Blue City. Mudah bagi King Sui untuk menjadi wakil kepala paviliun Phoenix. Dia hanya perlu mengambil plakat wakil kepala. Di organisasi Phoenix, plakat dikenali, dan bukan wajah. Siapapun yang memiliki plakat itu adalah pemilik plakat itu. Itu seperti ini di seluruh benua. Bagaimanapun, pengaruh mereka terlalu besar. Semuanya bergantung pada token, meskipun masih ada banyak kekuatan yang tercatat. Selain itu, plakat wakil kepala dari paviliun Phoenix diberikan oleh Shen Huang. Secara alami, tidak ada masalah. Ayolah, bertemu dengan orang lain itu tidak penting, tapi ada seseorang yang aku ingin kau temui. Dia telah banyak membantu saya beberapa tahun ini, dan jika saya harus mengatakan bahwa saya masih memiliki keluarga di bumi ini, itu adalah dia. Shen Huang tersenyum. King Sui tidak bertanya dan berjalan bersama Shen Huang ke taman di belakang puncak. Dia melihat seorang pria yang sangat tua. Dia sudah tua dan mengelak, tanpa kekuatan yang luar biasa. Namun, dia tampak sangat hangat dan baik hati. Ini adalah orang tua yang, pada pandangan pertama, membuat orang merasa diterima dan berhubungan intim dengannya. Kakek Qi, panggil Shen Huang dengan lembut. Setelah melihat Shen Huang, lelaki tua itu berteriak dengan gembira, "Hei, apakah gadis ini datang menemui saya? Oh, saya tahu. Terakhir kali Anda mengatakan bahwa Anda akan membawa beberapa anak laki-laki kembali. Tidak buruk, pemuda ini tidak buruk." Petik 2. Kakek Qi, Shen Huang kehilangan kata-kata. Gadis bodoh, kamu sudah dewasa. Tidak peduli seberapa kuat Anda tetap seorang wanita, aku sudah tua, tapi aku tidak buta. Jaga baik-baik gadisku, dia gadis yang baik. Anda sangat beruntung, kata orang tua itu dengan hangat. King Sui tersenyum dan berkata, Kakek Qi, jangan khawatir. Aku akan menjaga gadis bodoh ini selamanya. Tidak ada yang akan bisa menggertaknya. Aku akan menjadikannya orang yang paling bahagia dan paling beruntung di dunia. ST 2080 saya tidak bisa memikirkannya. King Sui tertawa ketika dia berkata, Kakek Qi, jangan khawatir. Saya akan merawatnya selama sisa hidup saya, tidak akan ada yang bisa menggertaknya. Aku akan membuatnya merasa seperti gadis yang paling bahagia. Hahaha, bagus. Anda ingin bertanggung jawab. Saya juga percaya penilaiannya. Pria yang dia sukai jelas bukan pria biasa.
Aku sudah tua, kamu juga sudah dewasa. Anda telah mencapai banyak hal, tetapi Anda harus ingat untuk membumi dari waktu ke waktu, kata kakek Qi sambil tersenyum. Emosi Shen Huang bercampur aduk, tapi dia masih tersenyum. Kakek Qi, kamu adalah keluargaku yang paling dekat dan paling aku cintai. Aku tidak bisa hidup melalui tahun-tahun ini tanpamu. Kamu masih bisa hidup dengan baik tanpaku. Di masa depan, anak laki-laki ini akan menjadi keluarga terdekat Anda. Beri dia dan diri Anda kesempatan. Saya berharap Anda bahagia, itu adalah harapan terbesar saya untuk Anda. Melihatnya bersamamu, aku lega. Meskipun tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang, saya percaya penilaian saya. Anda akan bersamanya selama sisa hidup Anda. Petik 2. Kakek Qi dengan gembira berkomentar, seolah-olah dia telah melihat kebahagiaan yang akan dialami King Sui dan Shen Huang. Sambil terlihat sangat tersipu, Shen Huang bertanya, Kakek Qi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita cocok satu sama lain? Haha, apakah kamu cocok atau tidak? Aku pikir kamu sudah tahu jawabannya. Baiklah, aku harus pergi. Saya tidak punya banyak waktu lagi dan saya masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai. Kakek Qi berdiri dan berjalan keluar setelah mengatakan itu. Kakek Qi, King Sui adalah tabib hebat, biarkan dia memeriksamu. Kata Shen Huang buru-buru. Hidup alami saya akan segera berakhir. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkanku. Selanjutnya, sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Anda sudah menjadi mandiri. Semua orang pada akhirnya mati, jadi tidak ada artinya mencoba hidup lebih lama lagi. Sudah waktunya bagi saya untuk beristirahat. Petik 2. Kakek Qi kemudian menghilang ke kejauhan. Shen Huang sedikit tertekan. Melihat halaman, perasaannya tidak bisa diungkapkan. Kakek Qi adalah pria eksentrik. Dia tahu bahwa dia diam-diam membantunya, menyingkirkan banyak orang yang mengancam keselamatan Shen Huang. Meskipun tidak ada bukti, Shen Huang tahu bahwa kakek Qi yang membantunya. Kakek Qi memperlakukan Shen Huang seperti putrinya sendiri. Kemampuannya tidak terduga, tetapi dia biasanya tidak pernah mengungkapkannya. Orang-orang di kota Phoenix mengenal seorang lelaki tua, kerabat Phoenix, tetapi mereka tidak pernah tahu tentang kekuatan dan kebijaksanaannya. Shen Huang menyadari bahwa kakek Qi tidak akan pernah kembali. Namun, dia juga berpikiran terbuka, jadi meskipun sedih, dia tetap kuat. Dia berbalik untuk melihat King Sui, ayo pergi ke restoran terbesar di kota Phoenix untuk minum. Restoran terbesar Phoenix City dikenal di seluruh dunia. Namanya adalah, aroma yang memikat. Popularitasnya benar-benar dilebih-lebihkan dalam judulnya, tetapi aroma alkoholnya tidak dapat disangkal kuat. Di kota Phoenix, itu pasti restoran yang sibuk. King Sui dan Shen Huang sedang duduk di dekat jendela. Orang-orang di sana sepertinya tidak mengenali wanita ini. Sebenarnya, King Sui adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat dengan mudah memahami Shen Huang. Orang luar yang melirik Shen Huang hanya akan merasa bingung, tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa penampilan Shen Huang, hanya sikapnya yang indah. Biarkan saya memberitahu kalian sebuah kisah yang akan mengejutkan Anda. Seorang pria muda yang cerdas berkata dari meja di dekatnya. Meja memiliki 8 orang tempat duduk. Berdasarkan pakaian dan tingkah laku mereka, mereka adalah kelas menengah dari kota Phoenix. Hidup tidak buruk, tetapi mereka melintasi batas antara hidup dan mati. Mereka memiliki aura pertumpahan darah dan kematian. Cerita apa? Cerita apa lagi yang bisa mengejutkan kita, kata seorang rekan yang ceroboh. Orang ini menganggap orang lain sebagai sepatunya. Seperti legenda biasanya, mereka yang memiliki rambut acak-acakan, tetapi tidak jelek, memiliki jenis karisma yang berbeda. Lang San, siapa yang terus kamu perhatikan? Kata pria sebelumnya sambil tertawa. Apakah itu bahkan sebuah pertanyaan? Yang paling dia hormati di Phoenix City adalah Miss Phoenix. Itu adalah dewi di dalam hatinya. Meskipun dia belum melihatnya secara pribadi, hanya butuh satu gambar baginya untuk terpesona. Jika Anda mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin dalam bahaya, dia akan pergi ke sana tanpa ragu untuk menyelamatkannya, sebuah suara tanpa semangat terdengar. Haha, pemboros itu benar, tapi Lesa, jangan merusak makanmu, kata Lang San sambil minum anggur. Rumor mengatakan bahwa Dewi Kota Phoenix kita sudah diambil, kata pria cerdas, Lesa, dengan lembut. Tangan Shen Huang gemetar. King Sui memandang Shen Huang, agak terkejut. Dia berkata, berita itu menyebar begitu cepat, aku bahkan belum menjadi milikmu. Mati. Shen Huang menemukan bahwa emosinya aneh beberapa hari ini. Dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk berbicara dengan pria seperti ini di masa lalu, namun dia sekarang marah namun merasa lucu. Tanpa disadari seperti pertengkaran istri dan suami yang normal. Bukan hanya dia,
King Sui juga tidak mengharapkannya. Bahkan jika dia memiliki wanita yang begitu baik, banyak orang termasuk King Sui akan merasa perlu untuk bersikap sopan dan hormat padanya, untuk bersikap sopan, tidak bersumpah atau mengatakan sesuatu yang kotor. Mereka merasa perlu untuk menampilkan diri mereka yang paling sempurna kepadanya. Tapi King Sui memiliki pemahaman tentang psikologi, dia merasa bahwa karakter menyendiri wanita ini sangat indah dan elegan. Wanita seperti itu berarti bahwa bahkan jika Anda datang langsung padanya, Anda hanya akan menjadi salah satu dari banyak pria lain yang tidak akan dia perhatikan. Selanjutnya, karena King Sui merasa rendah diri di hadapannya, tidak perlu bertindak halus. Dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan karena bisa melepaskan diri di depan wanita seperti itu membuat rileks. Wanita ini sangat karismatik. Ternyata bukan hanya aku yang akan mengorbankan apapun untuknya. Saya beruntung saya mendekatinya terlebih dahulu, kata King Sui, lalu mengangkat cangkir anggurnya dan minum. Tidak bisakah kamu berbicara dengan normal? Tekanan berbicara dengan Anda tidak tertahankan. Itu membuatku merasa rentan, King Sui tersenyum dan berkata sambil menatap Shen Huang. Shen Huang menyadari bahwa dialah yang rentan, bukan dia. Dia tetap diam dan marah. Berbicara dengannya berarti dia tidak akan pernah memiliki keuntungan, hanya ditertawakan olehnya. Ada kedatangan seseorang yang misterius di kota Phoenix. Sepertinya dia berniat melakukan sesuatu dengan Gunung Phoenix. Tidakkah menurutmu kita harus pergi dan memberitahu Mes Phoenix? Kata Lesa lembut sekali lagi. Orang misterius. Dia memiliki motif tersembunyi menuju Gunung Phoenix. Tanya Lang San, bingung. Aku hanya mendengar bahwa orang itu tertarik pada lembah Phoenix, dan tentang lembah yang memiliki harta karun. Harta karunnya terkenal tetapi tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan niat mereka, dan apakah itu akan membahayakan Mes Phoenix. King Sui memandang Shen Huang, mengungkapkan keterkejutannya. King Sui telah mematahkan formasi di lembah Phoenix. Aula istana juga telah runtuh, tetapi keterkejutan King Sui adalah apakah mereka tahu tentang istana iblis atau apakah mereka hanya mencari harta karun. Mungkinkah mereka orang-orang istana iblis? Atau mungkinkah mereka pewaris Raja Iblis? Jika mereka datang dari istana iblis, maka mereka harus tahu tentang tempat tidur batu giok dingin dan mereka akan mencarinya. Keduanya tidak banyak bicara, mereka hanya minum sedikit dan mencari kamar. Ini adalah pertama kalinya King Sui menyewa kamar dengan seorang wanita, memikirkan hal itu membuatnya bersemangat, dan itu juga merupakan keindahan yang luar biasa. Bisakah kamu berhenti membiarkan imajinasimu menjadi liar? Setidaknya tidak ketika Anda begitu dekat dengan saya, kata Shen Huang. Dia tercengang. Nona, saya tidak bisa mengendalikannya. Aku bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya biarkan aku berfantasi sedikit, kata King Sui, menatap Shen Huang dengan menyedihkan.